Baru 3 menit pelajaran dimulai. Teman sebangkumu si Canda, tiba-tiba bangkit dan menerjangmu. Lalu membuka paksa bibirmu. Dan mulai menciumimu dengan ganas. Pemandangan ini membuat seluruh kelas tercengang. Ternyata si Canda juga ikut terlahir kembali bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, kamu memendam cinta padanya selama 3 tahun. Awalnya, kamu punya kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun karena saat itu kamu pemalu dan tertutup, hanya berani menuliskan cinta ini di buku harian. Tidak pernah punya keberanian untuk menyatakan perasaan. Akhirnya kamu kehilangannya. Hingga bertahun-tahun kemudian, kamu tidak sengaja melihatnya berdiri di pinggir jalan. Kamu mengumpulkan keberanian dan berlari ke arahnya. Namun tiba-tiba sebuah truk yang kehilangan kendali menabraknya. Kamu berlari seperti orang gila dan mendorongnya menjauh. Beberapa saat kemudian, melihat foto kelulusan di kamarmu. Dia tiba-tiba tersadar. Ternyata orang yang menyelamatkannya adalah teman sebangkunya yang sudah tidak bertemu belasan tahun. Dia membolak-balik buku harian yang menguning itu. Air mata mengalir tak terbendung. Ternyata si bodoh ini diam-diam menyukainya sejak dulu. Benar-benar pengecut. Kalau saja bisa mengulang waktu. Kalau begitu biarkan aku yang mengejarmu. Dia berbaring tenang di tempat tidurmu. Menangis semalaman. Rasa sakit yang egois dan hina itu seolah mencabiknya berkeping-keping. Saat fajar menyingsing. Hampir pingsan, dia seolah kembali ke masa SMA. Suara wali kelas mengajar terdengar. Dia mengucek mata yang masih mengantuk dan perlahan bangkit. Saat dia berbalik, seketika matanya memerah. Langsung menerjang. KMU, aku menemukanmu. Saat ini kamu kebingungan setengah mati. Bagaimana bisa sedetik lalu tertabrak truk? Detik berikutnya malah kembali ke tahun terakhir SMA. Dan lagi. Apa maksud Sin-an yang ada di pelukanmu? Kamu belum paham situasinya. Teriakan marah wali kelas Liu Chun terdengar. KMU, tidur saat pelajaran saja tidak apa-apa. Bahkan masih mengganggu teman sebangkumu. Teman-teman sekelas juga marah. Mata marah mereka melesat seperti anak panah sihir. KMU, lihat alismu yang tebal. Aku kira kamu orang jujur. Berani-beraninya mencium Susiahua kita di depan umum. Sungguh lancang sekali. Kalau berani, lepaskan dia biar aku yang urus. Ribuan sumpah serapah melintas di benakmu. Ini kan sudah terbalik. Cepat lepaskan Xiaohua dan belokkan kakimu. Pak Guru, saya rasa ini hanya kesalahpahaman. Sin-an yang memeluk saya duluan. Saat itu Sin-an menangis bahagia. Memandangimu dengan mata berkaca-kaca. Pak Guru Liu Chun suaranya bergetar. Kamu. Kau membuat teman sekelas Su menangis. Keluar kau. Berdiri di koridor dihukum setengah jam. Kau benar-benar hancur. Padahal kau adalah korban. Tapi melihat tatapan seluruh teman sekelas. Yang seperti membunuh. Dengan terpaksa kau berjalan keluar. Tapi saat itu juga. Suara Sin-an terdengar. Tunggu. Pak Guru, Anda salah paham. Tadi itu tidak ada hubungannya dengan MUG. Aku yang memeluknya duluan 77 kelas langsung hening 78 mata para siswa hampir melotot keluar 79 apa 80 Su Xiaohua memeluk MUG duluan 81 bagaimana mungkin 82 Liu Chun tentu saja tidak percaya 83 siswa Su 84 kau tidak perlu membela. MUG 85 berani katakan yang sebenarnya 86 guru akan mengadilimu 87 Sin-an dengan tulus berkata 88 bukan membela 89 aku baru saja bermimpi 90 terbangun karena kaget 91 ternyata begitu 92 wajah wali kelas Liu Chun 90. 3 sedikit melunak 94 syukurlah tidak apa-apa 95. Duduklah dan lanjutkan tidur 96 MUG. Fokuslah belajar 97, jangan sampai aku melihatmu menggertak siswa Su lagi 98 aku tersenyum getir menggelengkan kepala 99 perbedaan perlakuan antara orang ini dan orang itu terlalu besar. Ruangan kelas sontak hening. Mata para siswa hampir terbelalak. Apa? Su Xiaohua yang memeluk MUG duluan. Bagaimana mungkin? Liu Chun tentu saja tidak percaya. Siswa Su, kau tidak perlu menutupi MUG. Katakan saja yang sebenarnya dengan berani. Guru akan berlaku adil untukmu. Sin-an dengan tatapan penuh kasih namun tenang. Bukan untuk menutupi. Aku baru saja bermimpi. Terbangun karena kaget. Begitu rupanya. Wajah wali kelas Liu Chun juga sedikit melunak. Syukurlah tidak apa-apa. Duduk dan lanjutkan tidurmu. MUG, fokuslah pada pelajaran. Jangan pernah lagi aku melihatmu mengganggu Su Tongsue. Kau tertawa getir sambil menggelengkan kepala. Perbedaan perlakuan antara orang ini dan orang lain terlalu besar. Badai berlalu. Keadaan di dalam kelas kembali tenang. Sin-an di samping sedikit memiringkan tubuhnya. Melepas sumbat dengan satu tangan. Menatapmu dengan penuh minat. Kenapa di kehidupan sebelumnya aku tidak sadar KKMU begitu tampan? Untung Tuhan memberiku kesempatan lagi. Nanti akan ada banyak waktu.
untuk berinteraksi lebih dalam dengannya. Memikirkan ini, pipi Xin An bahkan memerah. Tapi kamu hanya merasakan dingin merinding di punggungmu. Tiba-tiba menoleh ke belakang. Melihat Xin An menatapmu lekat-lekat. Lingkaran tanda tanya muncul di kepalamu. Apa yang kamu lihat? Begitu selesai bicara, terdengar teriakan marah dari guru wali kelas Liu Chun di podium. Kakak MU, apa yang akan kamu lakukan lagi? Aku belum bicara. Erhu di belakang, diliputi rasa iri. Guru, saya tahu. Tadi kakak MU terus menatap teman sekelasku. Sial. Memutar balik langit lagi. Kali ini aku akan mati-matian menjelaskan. Agar Liu Chun melepaskanmu 127 setelah duduk. Kamu sangat marah sampai terdiam 128 melirik ke arah pelaku utama dengan sudut pandang 129 tapi Xin An saat ini seperti tidak terjadi apa-apa 130 mendengarkan pelajaran dengan saksama 131 seolah-olah orang yang melihatmu tadi bukan dia 132 kamu tidak bisa menahan. Rasa heran 133 apakah tadi hanya halusinasi? 134 siapa sangka Xin An saat ini sedang berbunga-bunga dalam hati 135 tidak boleh terlalu antusias padanya 136 kalau tidak. Akan menakuti teman sebangku kecil tersayang yang menyelamatkannya ini 137 bagaimanapun. Sayuran sudah ada di dalam panci 138 maka aku akan memakannya sedikit demi sedikit dengan perlahan 139 namun dia tidak bisa bertahan lama 140 dan mau tidak mau menatapmu lagi 141 sangat lucu 142 rambutnya terlihat sangat lembut 143 ingin mengacaknya. 144 wajahnya putih dan kenyal 145. Ingin mencubitnya 146 anjing kecil manja 147, ingin menggodanya 148 bagaimana ini 149 kepala pusing 150 perasaan. Setelah duduk, kau sangat kesal. Pandangan sekilas tertuju pada biang keladi itu. Namun saat ini Xin An seperti tidak terjadi apa-apa. Fokus mendengarkan pelajaran. Seolah-olah orang yang melihatmu tadi bukanlah dia. Kau tak bisa tidak heran. Apakah barusan semua hanya halusinasi? Siapa sangka di saat ini, Xin An merasa berbunga-bunga di hatinya. Tidak boleh terlalu antusias padanya. Nanti dia akan ketakutan, teman sebangku yang menggemaskan ini, penyelamatku. Pokoknya sayuran sudah di dalam panci. Maka aku akan memakannya sedikit demi sedikit. Namun dia tidak pura-pura lama. Langsung tidak tahan lagi melihatmu. Sangat menggemaskan. Rambutnya terlihat sangat lembut. Aku ingin membelai. Wajahku lembut dan halus. Ingin memijatnya. Ingin menjilat anak anjing kecil itu. Ingin memprovokasi. Apa yang harus kulakukan? Sakit kepala. Perasaan seperti menjadi mangsa muncul lagi. Begitu berulang kali, kau benar-benar tidak tahan lagi. 152 kau menulis sepucuk surat dan memberikannya padanya. 153 kakak. 154 apa sebenarnya yang kau inginkan? 155 Xin An berpura-pura bersikap dingin. 156 melirik sepucuk surat itu. 157 lalu menulis balasan. 158 fokus pada pelajaran. 159 jangan kirim surat. 160 kau terdiam, bukan? 161 namun di dalam hati, Xin An yang terlihat dingin berteriak, 162, aduh, 163 bagaimana ini? 164 hatiku meleleh. 165 dia memanggilku kakak. 166 pelajaran ini akhirnya berakhir. 167 kau berlari berulang kali ke koridor. 168 menghirup udara segar. 169 saat itu, Zhao berlari mendekat. 170 dia mengacungkan jempol padamu. 171 MU gehebat. 172 berani menggoda Sudahua sendiri. 173 aku kagum. 174 kau merasa sedikit tak berdaya. 175 dia kusodokkan secari kertas. Kakak, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Xin An berpura-pura bersikap dingin. Melirik kertas itu, lalu menulis satu baris balasan. Fokus belajar. Jangan bertukar catatan. Kau terdiam, kan? Namun di balik sikap dinginnya, Xin An berteriak dalam hati. Aduh, bagaimana ini? Hati saya meleleh. Dia memanggilku kakak juga. Pelajaran ini akhirnya berakhir. Kau berlarian bolak-balik di koridor seperti itu. Menghirup udara segar, lalu kembali. Saat itulah Zhao berlari menghampiri. Mengacungkan jempol padamu. MU luar biasa. Berani menggodai Su Xiaohua sekalipun. Aku menyerah. Kau agak tak berdaya. Dia yang duluan memulai. Tidak ada hubungannya denganku. Zhao mengira kamu merendah. Segera berkata. Tidak apa-apa. Tidak bisa mengejar Su Xiaohua itu normal. Pokoknya lebih baik daripada jadi ludah untuk Shen Lingsan itu. Lebih baik jadi ludah. Kamu mendengar nama ini, kamu langsung mengerti. Sepertinya ada masa lalu yang kelam. Yang berhubungan dengan nama ini. Tepat pada saat ini. Suara kelas wali kelas Su menggema dari tulangnya. MUG. Aku ingin makan es krim dengan kian-kian. Pergi belikan kami ya.
Adapun alasannya, tentu saja membuatmu merasa jijik. Jika itu diriku di kehidupan sebelumnya, mungkin aku akan bersemangat dan melompat dari lantai atas untuk membelinya. Tapi sekarang, kamu memutuskan untuk menggunakan cara yang sopan untuk menolak dengan halus. Kamu tidak sakit? Kalau mau makan, beli sendiri. Aku tidak punya waktu. Shen Lingsan membeku. Dia pikir dia salah dengar. Dia segera memasang wajah sedih dan menyedihkan. Tapi, aku tidak bisa berlari. Kau menunduk menatapnya. Di bawah rok pendek sebatas lutut. Sepasang betis montok dan mulus. Mau tak mau kupuji dia. Kaki yang bagus. Shen Lingsan tidak bereaksi. Dengan wajah gembira dia berkata, "Jadi kau menerimaku?" Kau tidak menjawabnya. Terus berkata, "Kaki secantik ini pasti sangat cepat berlari. Percayalah pada dirimu. Kau bisa." Shen Lingsan mengejar dengan ganas. Kali ini dia yakin tidak salah dengar. Dia mengertakkan gigi seolah membuat keputusan besar. "MUG, kau hanya perlu pergi membelikannya untukku sekarang. Siang, aku bisa makan bersamamu." Setiap kali aku bilang begitu sebelumnya, kau akan melompat kegirangan 2 meter. Shen Lingsan mengira kali ini tidak akan berbeda. Tapi dia tidak menyangka. Kau menutup dompetmu. Dan menatapnya dengan kaget. Kau masih ingin menguras uang makan siangku. Shen Lingsan hanya merasa saat itu. Kepalanya berdengung. Rasa malu dan marah muncul di hatinya. Dalam kepanikannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dan berkata tanpa berpikir, "Jika kau tidak pergi, aku akan membatalkan janji sebelumnya untuk mempertimbangkan bergandengan tangan denganmu." Menjadi batal. Melihatnya tampak bangga. Kau berkata tanpa ragu, "Terima kasih atas kemurahan hatimu." Kau merasa jijik dalam hati. Temanmu ini hidup kembali setelah susah payah. Dan tidak akan bisa kau rusak, si wanita penipu itu. Shen Lingsan yang sadar kembali merasa marah dan cemas. "Apakah kau mengerti apa yang kukatakan?" Tiba-tiba terdengar suara dingin. Dia tentu mengerti. Xin An berjalan mendekat dengan kaki panjangnya. MUG bilang dia tidak tertarik. Kau masih memaksakannya. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Semua siswa yang menonton tiba-tiba membelalakan mata. Tak percaya melihat kemunculan tiba-tiba Su Xiaohua. Sialan. Su Xiaohua saat ini secara proaktif melindungi MUG. Xin An yang terlihat dingin di permukaan merasa marah di hatinya. "Pria yang kusukai. Bisa kau sentuh juga?" Dan saat ini di dahimu muncul kembali tanda tanya besar. Situasi apa ini? Setelah dianalisis oleh otakmu yang cerdas, kau sampai pada kesimpulan. Xin An dan Shen Lingshan bermusuhan. Shen Lingshan kewalahan dengan situasi di depannya. Di depan Su Xin An. Dia tidak punya keinginan sedikit pun untuk bertarung. Baik dari segi tubuh, penampilan, ataupun latar belakang keluarga, dia merasa kalah. Tapi ada begitu banyak siswa yang melihat di koridor. Dia tidak ingin kehilangan auranya. Dia memberanikan diri menatap Su Xin An. "Saya berbicara dengan MUG. Apa hubungannya denganmu?" Xin An berjalan ke sisimu dan berkata dengan tenang. "Aku teman duduknya." "Kalau begitu kamu siapa?" Shen Lingsan terkejut sejenak. Tidak mungkin dia bilang MUG adalah penjilatnya kan? Tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang. "Aku teman baiknya. Teman baik yang bisa bergandengan tangan untuk menghadapi Su Xin An. Dia juga berani hidup." Su Xin An mencibir. "Benarkah? Orang yang tidak pantas dan suka mengambil keuntungan seperti ini. Siapa yang benar-benar ingin bergandengan tangan bisa bergandengan denganku. Gratis tidak perlu repot." Satu kalimat membuat semua orang yang hadir terkejut. Semuanya ternganga. Tapi yang lebih mengejutkan mereka, Dewi idola mereka, begitu saja meletakkan tangannya di telapak tanganmu. Kamu juga tampak bingung. Tapi sentuhan dingin, lembut, dan kenyal di tanganmu memberitahumu bahwa ini semua nyata. Kemudian datang tarikan. "Sudah mau mulai kelas? Kita kembali yuk." Kamu begitu saja tanpa jiwa terseret kembali ke kelas oleh Su Xin An. Di koridor, para siswa yang baru sadar meratap. "MUG, aku akan membunuhmu." Kembali ke kelas. Kamu dan Xin An kembali ke tempat duduk masing-masing. Kamu mencoba menyusun kata-kata untuk bicara. Itu. Menyadari kebingunganmu, Xin An berkata dengan dingin, "Jangan salah paham. Aku hanya tidak tahan melihat gadis itu. Berpegangan tangan itu tidak ada apa-apanya. Jangan dimasukkan ke hati." Meskipun mulutnya mengatakan begitu, tapi di dalam hati Xin An ada sosok kecil. "Berlari untukmu. Akhirnya aku bisa memegang tanganmu, kakak tampan." Ini pertama kalinya kakak MU berpegangan tangan. Ini pertama kalinya Xiao MU berpegangan tangan. Berhasil kudapatkan. Ouyang apa Shen Lingsan? Si murahan teh hijau, tangan kotormu.
Menyingkir. Kau tentu tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Masih saja begitu-begitu saja. Lepaskan tanganmu. Maaf, aku lupa. Namun hati terasa sedikit kecewa. Aduh, ternyata ketahuan. Aku masih ingin menggenggamnya lebih lama. Setelah pelajaran dimulai, kau memberinya kertas karena sopan santun. Terima kasih. Sin An melirik kertas itu. Membalasnya santai. Bagaimana caranya berterima kasih? Kau terpaku. Awalnya hanya ingin basa-basi. Si badut besar Su ini benar-benar tidak basa-basi. Bagaimana caranya berterima kasih? Di kehidupan lalu, aku bahkan memberikan hidupku padamu. Kenapa kau tidak memikirkan bagaimana caranya berterima kasih? Tapi sudahlah. It all happened in the past life. He did reincarnate. So he won't know. You handed the note back. How do you want to thank me? Sin Anne slipped seemed to churl. Barely perceptible efficiency. Quickly, on the note again. She wrote a line and pushed it back. Call me sister. Let's hear it. Saying the words on it, you were stunned. Couldn't help but look up at your Jokiovade's mate. The latter was still focused, looking at the history teacher on the podium, appearing completely absorbed, and attentively listening. This high school joker has this kind of taste. No. Change it. Sin An glanced at the note. Quickly wrote and pushed it back. That Clakel kiss you to it. You looked directly at the note. Always felt like he was being plotted against. At the same time. Sin An duduk di samping sudut bibirnya. Kembali terangkat, tak tahu malu. Si kecil. Kakak masih bisa mengendalikanmu. Akhirnya bisa bel istirahat. Zhao keberlari mendekat dengan cepat. Mencondongkan tubuh ke depanmu dan berkata. Mug, kau sangat beruntung hari ini. Diperkosa oleh Xiao Hua. Terkadang digandeng tangan secara sukarela. Kau harus merayakannya hari ini. Traktiran dariku. Saat itu juga. Sosok cantik berjalan mendekat. Sin An melirik Zhao ke dengan santai. Lalu menoleh padamu. Makan yuk. 3 kata, nadanya datar. Tapi isinya sekuat bom. Kau menunjuk Zhao ke. Dia bilang mau mentraktirku makan. Alis Sin An sedikit berkerut. Memandang Zhao ke. Kau mau mentraktir. Meskipun tidak ada perubahan dalam lamarannya. Tapi udara di sekitarnya seolah turun beberapa derajat. Namun Zhao ke yang tidak tahu diri terus mengangguk. Senang bisa makan bersama Xiao Hua adalah kehormatanku. Aku yang traktir, aku yang traktir. Dia terdiam di tengah lukisan. Karena dia melihat. Wajah Su Xiao Hua benar-benar dingin. Seolah menatap mayat. Zhao ke tiba-tiba menggigil. Suaranya sedikit bergetar. Itu. Aku mentraktir. Atau tidak mentraktir. Sin An berkata dengan tenang. Kau tidak mentraktir. Zhao ke segera mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Ya. Aku tidak mentraktir. Kalian berdua makan saja. Aku lupa. Hari ini ibuku melahirkan anak kedua. Aku harus segera menemui ayahku. Setelah berbicara, dia menoleh dan lari terbirit-birit. Kau menatap tercengang ke arah kepergian Zhao Ke. Terlalu berlebihan. Demi hidup, kau berani mengatakan apa saja. Bola lampu berhasil dihilangkan. Sin An menatapmu dengan puas. Ayo makan. Kau menelan ludah. Ayo pergi. Di sudut tangga. Zhao Ke mengintip dengan licik. Melihat ke arah sini. Bukan begitu. Benar-benar berpacaran? Kantin siang hari penuh sesak. Dan sepanjang jalan kemari. Kau tidak tahu berapa kali tatapan membunuh diarahkan padamu. Sin An juga mengerutkan kening. Dia ingin makan siang berduaan denganmu. Ayo kita makan di luar gerbang sekolah. Kau mengangguk. Baiklah. Merasa pasrah dalam hati. Kalau makan di sini, mungkin akan dihujani tatapan dari siswa laki-laki. Hingga basah kuyup. Menyadari kau sedikit melamun. Sin An mendekatimu. Apa? Mau bergandengan tangan? Kau langsung sadar. Kepalamu serasa berputar. Tidak. Terima kasih. Aku belum mau mati sia-sia setelah terlahir kembali. Kau berbalik. Berjalan tergesa-gesa menuju gerbang sekolah seolah melarikan diri. Sin An yang tertinggal di belakang. Menghentakkan kakinya. Matanya sedikit kesal. Teman sebangkuku. Terlalu malu. Ku beri kesempatan tapi tak kau manfaatkan. Datang ke warung kecil di seberang sekolah. Kau mencari meja kosong dan duduk. Sin An memesan nasi goreng kambing. Kau merasa hatimu berdarah. Uang saku masa SMA aku tidak banyak. Aku mau nasi telur tomat saja. Sin An tidak melihatmu. Begitu hambar. Kau tidak makan daging? Kau menghela napas. Tidak apa-apa. Aku alergi daging. Dalam hati merasa tak berdaya.
Utamanya karena alergi anjing, kan? Susinan jelas tidak terima. Langsung saja memesan 1 porsi daging lagi. Makanlah daging lebih banyak. Ini masa pertumbuhan. Dalam hati mendengus dingin. Tubuhmu ini nantinya milikku. Aku harus menjaganya dengan baik. Kau menahan garis hitam di dahi. Tidak pakai uangmu, kau benar-benar tidak merasa sayangnya. Susinan menyesap minumannya. Mengatakannya seolah tak terjadi apa-apa. Uang saku mingguanmu. Lebih dari separuhnya dihabiskan untuk Shen Lingsan, kan? Kau tiba-tiba terbatuk. Sup lum asam yang baru saja diminum. Hampir membuatmu tersedak sampai mati. Bagaimana kau bisa tahu? Susinan dalam hati diam-diam mencibir. Tentu saja aku melihatnya di buku harianmu. Tapi di permukaan, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar. Banyak orang di sekolah tahu. Aku mendengarnya dari orang lain. Kepalamu membentur meja. Diam, Ninglai. Apa maksudmu? Saat aku bertingkah seperti penguntit. Ternyata sudah tersebar? Melihatmu. Anak laki-laki seusiamu. Memiliki keinginan dan pengejaran yang samar terhadap lawan jenis. Itu bisa dimengerti. Tapi meskipun laki-laki, saat di luar, tetap harus belajar melindungi diri. Dunia percintaan itu berbahaya. Kau mendengarkan. Pertanyaan besar muncul di dahimu. Ada yang aneh. Susinan sedang memberiku nasihat percintaan? Perubahannya agak aneh. Melihatmu. Susinan mengira kau tidak yakin. Tersenyum. Tidak yakin? Apakah kau merasa sangat pintar? Aku tidak akan mudah tertipu. Siapa yang kau pikir aku ini? Tidak perlu dikatakan lagi. Aku ini seorang yang terlahir kembali. Usia 18 tahun. Jiwa berusia 34 tahun. Badai dan gelombang macam apa yang belum pernah kulihat. Siu-siu, nama panggilan. Berani-beraninya mendidikku. Sungguh tidak tahu malu. Tapi sebelum kau sempat bicara, Susinan sudah angkat bicara. Semester pertama kelas 1 SMA. Shen Lingsan memanggilmu MUGG. Uang saku bulananmu. Kau berikan semua padanya untuk membeli album penyanyi idolanya. Liburan musim dingin tahun lalu. Dia bilang selamat ulang tahun untuk MUGG keluarga kita. Kau seperti diberi suntikan semangat. Setiap hari naik sepeda. Mengantarkan sarapan cinta selama setengah bulan untuknya. Hari tahun baru tahun ini. Dia bilang sedang mempertimbangkan untuk bergandengan tangan denganmu. Kau dengan bersemangat menyerahkan biaya telepon 2 bulan lagi. Dan yang kau dapatkan hanyalah ucapan terima kasih. Dan mendengarkan dia dengan diam-diam. Seolah-olah menggambarkan masa pacaranmu di dunia ini. Secara rinci. Kau benar-benar tercengang. Menatapnya dengan tercengang. Sialan. Bagaimana dia tahu begitu detail? Aku hampir lupa. Su Xiaohua tenang dan santai. Dengan wajah bangga. Dia tidak hanya melihat seluruh buku harian seseorang. Susinan menatapmu dengan tatapan tenang. Sudah menyerah belum? Kau malu dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Menyerah. Benar-benar menyerah. Tapi bagaimana kau tahu begitu jelas? Su Xiaohua tetap terlihat dingin dan acuh tak acuh. Dia berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Banyak orang tahu. Aku mendengarnya dari orang lain. Kepalamu kembali membentur meja. Astaga. Dibunuh 2 kali 577 melihatmu yang seperti setengah mati 578 senyum sekilas terlintas di wajah Susinan 579 lalu cepat kembali dingin 580 sekarang sudah tahu 581 kalau begitu kau berjanji 582 nanti jangan mudah tertipu. Orang lagi 583 jauhi gadis seperti itu 584 wajahmu terlihat sangat menderita 585 harus 586 Susinan puas dengan sikapmu 587 sambil makan makanan yang baru saja diantar 588 sambil terus mengejar 589 anak laki-laki seusiamu 590 harus menenangkan diri 591 tahap ini 592 belajar. Keras untuk masuk universitas yang bagus 593 adalah tugas utama 594 kau benar 595 jadi 596 kalau Shen Lingsan datang mencarimu lagi 597 jangan hiraukan dia 598 tidak masalah 590. 9 gadis lain melihatmu seperti setengah mati. Senyum melintas di wajah Susinan. Lalu cepat kembali dingin. Sekarang sudah tahu. Kalau begitu kau janji. Nanti jangan mudah tertipu lagi. Jauhi gadis seperti itu. Wajahmu terlihat sangat muram. Harus. Susinan puas dengan sikapmu. Sambil memakan makanan yang baru diantar. Dia terus mengejarmu tanpa henti. Anak laki-laki seusiamu. Sebaiknya menenangkan diri. Tahap ini, belajar giat dan masuk universitas yang bagus, adalah tugas utama. Kau benar. Jadi, jika Shen Lingsan mendatangimu lagi, jangan hiraukan dia. Tidak masalah. Gadis lain.
Jika ingin bermain denganmu, harus bisa berkata tidak. 602 tenang saja. Tuan. 603 jika ditemukan ada di kelas 604 atau di angkatan 605 ada gadis lain yang menyukaimu. 606 segera laporkan padaku. 607 jaminan akan menyelesaikan tugas. 608 HAM. 609 tidak. 610 apa yang baru saja kamu katakan. 611 kamu tiba-tiba mengangkat kepala. 612 dengan ekspresi curiga. 613 memandang Susin An di seberang. 614 gadis lain menyukaiku. 615 kenapa aku harus melaporkannya padamu. 616 senyum Su Xiaohua. 617 tenang dan santai. 618 tanpa mengubah ekspresi. 619 karena aku ketua kelas. 620 punya tanggung jawab. 621 mengawasi kondisi belajar siswa di kelas agar tidak terpengaruh. 622 kamu pusing sekali. 623 ada penjelasan seperti itu juga. 620 tenang saja Anda. Jika kau menemukan ada teman sekelas, atau dari angkatan yang sama, gadis lain tertarik padamu, segera laporkan padaku. Janji laksanakan tugas. Baiklah, salah. Apa katamu barusan? Kau langsung mengangkat kepala. Dengan wajah penuh selidik, menatap Susin An di seberangmu. Gadis lain tertarik padaku. Kenapa aku harus membuat laporan untukmu? Wajah Su Xiaohua tenang dan santai, tanpa ekspresi. Karena aku ketua kelas, punya tanggung jawab untuk mengawasi teman sekelas. Status belajar mereka tidak terpengaruh. Kau bergaris hitam di dahi. Ada ungkapan seperti itu juga. Tapi kalau kau memikirkannya, orang lain dengan tanpa alasan, begitu peduli padamu, hatimu pasti tergerak. Kau menarik napas dalam dan berterima kasih dengan serius. Dalam hati Susin An, dia bersukacita. Lihat, dia menjebaknya. Dan dia masih harus berterima kasih padaku. Tapi di permukaan dia tetap tenang. Sama-sama. Jadi bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Kau gila. Perasaan terharunya tertahan di tengah jalan. Dan dia menelannya kembali. Anda bilang, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Susin An seolah berkata santai. Panggil aku kakak, coba dengar. Lagi. Kau menatapnya dengan dahi berkerut. Baru saja ingin menolak. Yang terakhir berkata dengan santai. Aku juga bilang. Jika kau memanggilku kakak, aku akan bayar makanan ini. Sepertinya kakak baik. Pandanganmu tulus dan sungguh-sungguh. Seolah menemukan kerabat yang hilang bertahun-tahun. Susin An berjalan ke sisimu. Mengelus kepalamu. Anak baik. Lalu berbalik untuk membayar di konter. Kau menatap lekat. Melamun pada punggung Susin An. Tadi apakah dia mengelus kepalamu? Susin An yang tenang keluar dari restoran. Orang kecil di dalam hatinya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Aduh, berhasil memanfaatkan MUG kecil. Sangat senang. Kalian yang meninggalkan restoran, malah berjalan ke dalam supermarket. Susin An bilang mau membeli tisu basah. Memintamu menunggu di pintu. Saat kau menunggu di luar dan bosan, seorang gadis centil yang familiar datang dari belakang. MUG, kenapa? Sudah terpikir mau minta maaf padaku? Shen Lingsan keluar dari restoran mie lain. Kebetulan melihatmu di pintu. Dia pikir kau sengaja menunggu di depan pintu. Untuk meminta maaf padanya. Langsung saja dia memasang tampang bangga. Ku beritahu padamu. Kali ini ingin aku memaafkanmu. Tidak akan cukup hanya dengan 2 atau 3 hadiah begitu saja. Kau memandang Shen Lingsan. Seperti memandang orang gila. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Shen Lingsan tersenyum percaya diri. Kau biasanya makan di kantin. Hari ini ke depan gerbang sekolah. Bukankah itu berarti kau menungguku keluar? Trik-trik kecilmu itu. Sudah lama ku tebak. Entah kau pakai cara apa. Sampai membuat Susin An ikut menemanimu berakting. Kau malas bicara dengannya. Ya kau sudah menebaknya. Kau memang hebat. Sudah selesai bicara. Kalau sudah selesai, pergi sana. Aku sedang menunggu seseorang. Kami menunggumu. Shen Lingsan bingung dengan sikapmu. Dia tidak mengizinkan anjing manis nomor satunya untuk mengkhianatinya. MUG, apa sikapmu ini? Ku beritahu kau. Ini kesempatan terakhirku untukmu. Sekarang minta maaf padaku segera. Tepat pada saat ini. Susin An keluar dari supermarket. Begitu keluar dia langsung mendengar ancaman Shen Lingsan. Awalnya dia merasa marah. Namun dia berpikir ulang. Dan menghentikan langkahnya. Diam-diam dia bersandar di dinding dan menguping. Dia ingin melihat. Di bawah bimbingan tulusnya. Apakah orang ini sudah berkembang? Tanpa menyadarinya, kau mendengarkan ancaman. Shen LCH di depanmu. Dengan wajah penuh ketidakpedulian. Kenapa aku harus menyesal? Shen Lingsan tertawa percaya diri. Jika kau tidak minta maaf, mulai sekarang, kita putus hubungan. Cepat mengangguk. Sudah sepakat. Terima kasih banyak.
Shen Lingsan terkejut. Perubahannya datang tiba-tiba. Hampir membuatku sangat terkejut. Apa maksudmu sebenarnya? Jelaskan dengan sabar. Maksudnya persis seperti yang tertulis. Ibuku semalam bilang. Aku harus belajar dengan giat. Kurangi bergaul dengan gadis-gadis yang tidak baik. Lalu lihat Shen Lingsan. Tambahkan satu kalimat lagi. Secara spesifik maksudnya adalah kamu. Shen Lingsan sangat marah sampai otaknya hampir meledak. Kamu. Beraninya kamu bicara seperti itu tentangku. Wajahmu polos. Bukan aku. Itu kata ibuku. Shen Lingsan hampir gila. Kamu dengarkan saja apa kata ibumu. Kamu lihat Shen Lingsan. Akhirnya ada sedikit senyum mengejek di wajahnya. Aku tidak bisa mendengarkannya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Lagi pula, temanku adalah lelucon. Dia tampan. Tinggi. Dia berbicara dengan baik. Kenapa aku tidak mendengarkannya? Tidak seperti kamu. Tidak tampan juga. 10 kata ini bagaikan pisau tajam. Menusuk Shen Lingsan hingga hatinya dingin. Muge, ingatlah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Su Xin'an, yang menguping di samping, sangat senang. Orang di dalam hatinya benar-benar gembira luar biasa. Dia menahan tawanya dan memasang raut wajah. Dingin lalu berjalan mendekat. Dengan siapa kau bicara tadi? Kau hanya mengatakan itu secara acak. Hanya orang yang lewat. Su Xin'an mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Mengeluarkan sebungkus permen dari saku dan memberikannya. Untuk Ling Ling. Cicipi ini. Sosok kecil di dalam hatinya. Menyanyikan lagu gembira di hatinya. Si bodoh kecil. Mulutmu manis sekali. Sebagai hadiah. Begitu duduk kembali di kelas. Pak Liu Chun, wali kelas, dengan marah. Masuk ke kelas dengan berat. Memalukan sekali. Kalian sangat memalukan. Dari 6 kelas jurusan sastra di seluruh angkatan. Kelas kita peringkat terakhir dalam ujian simulasi pertama. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepala di kantor. Ujian simulasi kedua minggu depan. Semua harus aku ulangi dengan baik. Para siswa di bawah mendengarkan dengan ketakutan. Bahkan tidak berani bernapas. Liu Chun menyapu pandangannya ke seluruh kelas. Saat melihatmu, dia menjadi semakin marah. MUG. Berdiri untukku. Kau secara refleks bangkit berdiri. Wajah bertanya. Ada apa lagi? Liu Chun berteriak marah. Kau tahu berapa nilaimu di ujian pertama? Jumlah total nilai di kelasmu paling buruk kedua. Kalau saja si Chun tidak sakit perut dan tidak datang. Peringkat terakhir belum tentu siapa. Ujian kedua kali ini. Jika kau tidak meningkatkan nilaimu 20 poin, siap-siap memanggil orang tua. Mendengar perkataan Liu Chun, banyak siswa di bawah juga ikut senang. Pak Guru, meningkatkan 20 poin. Terlalu sulit bagi MUG. Dia sibuk mengejar bunga kelas-kelas 7. Mana sempat belajar. Liu Chun mendengar itu wajahnya semakin muram. Tepat saat ingin menanyakan lelucon kelas 7 itu. Apa maksudnya? Sebuah suara yang dingin dan merdu terdengar diam-diam. Aku akan bertanggung jawab atas nilai MUG. Begitu kata-kata itu keluar. Suasana kelas langsung hening. Su Xin'an menyapu dingin. Para siswa di ruang kelas. Kemanapun tatapannya tertuju. Para siswa yang baru saja mengepung. Dan menertawakan MUG. Semuanya merasa bersalah. Dan menunduk menghindar. Aku akan membimbing MUG. Kalian semua diam. Kata-katanya terucap. Seluruh kelas gempar. Bahkan guru pun terkejut. Menatap Su Xin'an dengan tatapan bingung. Cepat merendahkan suara dan berbisik. Sebenarnya tidak perlu repot. Aku bisa sendiri. Detik berikutnya Su Xin'an maju. Suaranya yang tenang terdengar. Jangan salah paham. Aku tidak sengaja membantumu. Hanya sebagai ketua kelas dan teman sebangku. Kewajiban yang harus dijalankan. Kau tak bisa berkata-kata. Hanya bisa menunduk dan mengucapkan terima kasih. Suara Su Xin'an terdengar. Bagaimana aku berterima kasih? Kau sangat ingin mati. Anggap saja aku tidak berkata apa-apa. Su Xiaohua mendengus dingin di permukaan. Orang kecil di hatinya tertawa terbahak-bahak. Astaga. Bimbingan belajar pribadi 1 lawan 1. Kesempatan lain untuk secara terbuka dengan teman sebangku. Kontak dekat dan mengobrol. Bimbingan belajar. Mulai dari mana? Bagaimana kalau mengajar selangkah demi selangkah? Semua dipindahkan bersama. Sudah mencoba makan malam. Kau kembali ke kelas bersama Su Xiaohua. Baru saja duduk. Su Xiaohua mendekat. Langsung menyerahkan 2 lembar soal ujian bahasa Inggris. Kau kerjakan. Sudah mulai bimbingan belajar? Otakmu korslet. Mencoba lagi. Sebenarnya, aku bisa sendiri. Jangan buang-buang waktu berharga ketua kelas Su.
Su Xing'an berpikir dalam hati. Anak bau. Nona akan menyuruhmu melakukannya, jadi lakukan saja. Sepertinya tidak ada cara lain. Di permukaan, Su Xing'an mendengus dingin. Jika kamu melakukan setengahnya dengan benar, aku akan percaya kamu bisa melakukannya sendiri. Kamu menerimanya tanpa daya. Sebenarnya karena pekerjaan di kehidupan sebelumnya. Kemampuan bahasa Inggrismu masih oke. Kemampuan bahasa Inggrismu masih oke. Tidak sulit untuk mengerjakan soal ujian SMA. Melihatmu mengambil pena dan mulai mengerjakan soal, Su Xing'an merasa sangat percaya diri. Tidak membiarkanmu menderita sedikit. Kamu tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Nanti kamu mengerjakannya kacau balau. Kalau begitu kamu hanya bisa patuh menerima bimbingan 1 lawan 1 dariku. Memikirkan hal ini, sudut bibir Su Xing'an tanpa sadar tersenyum. 20 menit kemudian, kamu menyelesaikan 2 lembar ujian dan menyerahkannya kembali. Su Xing'an terlihat seperti yang sudah kuduga. Sudah menyerah dalam waktu sesingkat itu. Tapi ketika dia melihat jawaban di lembar ujian, dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia dengan hati-hati mencocokkan dengan jawaban yang benar. Dia menemukan semuanya benar. Dan perkataanmu sampai ke telinga Su Xing'an. Seolah menjadi sedikit tantangan. Di kehidupan sebelumnya, dia bernilai miliaran. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah CEO perusahaan yang dingin dan mendominasi. Semangat pantang menyerahnya juga kembali. Makhluk kecil. Mau bersaing dengan kakak, ya? Lagi. Wajahnya dengan cepat kembali menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dengan sikap yang tidak peduli. Dia mengangguk ringan. Lumayan. Kedua lembar ujian ini cukup mudah. Sambil berkata, Su Xing'an kembali mengeluarkan lembar ujian dari buku bahasa Inggrisnya. Dan memegang lembar ujian lainnya. Coba kerjakan yang ini. Kau menatap mata Su Xiaohua. Pandangan mereka bertemu di udara. Seolah-olah ada percikan persaingan yang muncul. Dia mengangkat alisnya sedikit. Tersenyum santai. Tidak masalah. Jadi, 10 menit kemudian, wajah terkejut Su Xing'an muncul kembali. Ternyata, semuanya benar lagi. Su Xing'an yang tidak mau kalah memeriksa ulang jawabannya dengan hati-hati. Akhirnya, matanya berbinar. Menemukan sedikit kegembiraan yang jarang terlihat pada rekaman dirinya sendiri. Ini salah. Detik berikutnya, kau melirik sekilas isi jawabannya. Lalu menunjukkannya secara acak. Jawabannya yang salah. Su Xing'an tidak terima. Dia memeriksanya lagi dengan hati-hati. Menemukan. Ternyata memang jawabannya yang salah. Kau mendongak melihat ke samping. Teman sebangku si lawak yang terlihat sedikit linglung. Mu mengangkat alisnya. Sekarang Xing'an. Su Xing'an kembali sadar. Berusaha keras membuat ekspresi di wajahnya. Kembali ke penampilan dingin dan acuh tak acuh. Sedikit terkejut. Memang bagus. Ngomong-ngomong, kenapa belajarmu tiba-tiba jadi begitu bagus? Untuk pertanyaan ini, kau sudah siap sejak lama. Tidak terlalu mendadak. Sebenarnya beberapa waktu ini aku diam-diam terus berusaha mengikuti les dan belajar. Menunggu ujian kedua ini menjadi pengalaman semua orang. Su Xing'an mendengarnya dengan setengah percaya setengah ragu. Sepasang mata indahnya tidak bisa menahan diri. Melihat Mug dari atas ke bawah. Selalu merasa ada yang aneh. Melihat teman sebangkunya yang bernama Xiaohua menerima omong kosong ini. Kau juga tersenyum. Kalau begitu, hal belajar selanjutnya tidak perlu merepotkanmu kan? Aku sendiri saja. Su Xing'an mendengarnya dan ragu sejenak. Mengangguk. Meskipun sedikit kecewa. Namun dalam hati sangat senang. Anyaya pantas menjadi teman sebangku adikku. Ternyata diam-diam menyimpan kemampuan sebesar ini. Kakakku benar-benar punya firasat yang tepat. Teman sebangku yang bodoh ini tidak bodoh sama sekali saat belajar serius. Dia adalah seorang jenius kecil. Rencana untuk membimbing teman sebangkunya secara pribadi saat belajar tidak boleh sia-sia. Su Xiaohua masih merasa sedikit enggan. Pikirannya berputar cepat. Dalam sekejap, dia kembali memikirkan cara untuk Su Xiaohua. Matanya berbinar. Dia mengambil kertas ujian bahasa Inggris lain dari mejanya. Bantu aku periksa soal ini. Aku tidak begitu mengerti bagian ini. Sebuah tanda tanya besar muncul di kepalamu. Bodoh sekali. Pindahkan beberapa tetes. Meminta saran soal pada teman sekelasmu yang nilainya jelek. Dan soal ini sepertinya tidak sulit. Sepertinya dia hanya menunjuk soal secara acak. Kamu menatap Su Xiaohua dengan curiga. Semudah ini. Kamu tidak bisa. Su Xiaohua mengiyakan. Ekspresinya tenang. Tidak bisa. Kamu tidak punya pilihan. Hanya bisa mulai menjelaskan soal itu padanya. Su Xing'an, yang berpura-pura serius mendengarkan pelajaran, sedang berbunga-bunga di dalam hati. Jika gunung tidak datang padaku, aku akan pergi ke gunung. Bagus sekali. Su Xing'an. Layak untukku.
Sebenarnya kamu tidak ingin merepotkan Su Xing'an. Tapi dia sepertinya tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. MUG. Aku juga tidak tahu soal ini. Benar. Aku juga tidak tahu soal sejarah itu. Ada juga soal perhitungan matematika. Aku selalu tidak bisa menyelesaikannya. Tidak berdaya. Kamu hanya bisa menjelaskannya satu persatu. Tetapi kamu menemukan bahwa perhatian Su Xing'an seolah-olah tidak tertuju pada soal itu. Selalu merasa dia menatapmu. Tetapi setiap kali kamu tiba-tiba mendongak untuk melihatnya, dia selalu terlihat seperti sedang mendengarkan pelajaran dengan serius. Boleh kujelaskan soalnya? Perasaan ditatap itu muncul lagi. Situasi aneh ini terus berlanjut. Ketika teman sekelas Xiao Hua memintaku untuk bertanya dengan rendah hati untuk ke-10 kalinya malam ini 1027 saat dia mengajukan pertanyaan rendah hati 1028 Anda akhirnya tidak bisa menahan diri 1029 menunjuk ke bagian atas kertas ujian 1030 kakak perempuan 1030. Satu ini Su Xiao Hua 1032 bertanya di sini juga 1033 wajah Su Xiao Hua 1034 membalik setengah wajah kertas ujian tanpa merona atau berdebar kencang 1035 menunjuk ke soal lain 1036 kalau begitu lihat ini 1037 aku salah lihat tadi 1038 Anda. Menatap teman sekelas Xiao Hua di depan Anda dengan wajah gelap 1039 aku menyerah 1040 dengan enggan mengambil 7 pena 1041 bersiap untuk menggambar dan menjelaskan kepada teman sekelas Xiao Hua di kertas ujian 1042 saat Anda meraih pena air di atas meja 1043. Kebetulan Su Xiao Hua juga mengulurkan tangan untuk mengambil pena air 1044 sepertinya ingin memberikannya kepada Anda secara sukarela 1045 jari-jari mereka bersentuhan secara tidak sengaja 1046 lalu 1047 mungkin karena inersia. Dia tidak bisa menghentikan mobilnya 1048 pergelangan tangan Su Xiao Hua secara akurat dan tidak terduga 1049 dengan mantap menggenggam jari-jari Anda 1050 suasana saat kau bertanya dengan rendah hati. Kau akhirnya tidak tahan lagi. Menunjuk ke bagian depan kertas ujian. Kakak, ini Su Xiao Hua. Bertanya di sini juga. Su Xiao Hua terlihat membalikan kertas ujian dengan wajah tanpa rona dan detak jantung. Menunjuk ke soal lain. Lalu kau lihat ini. Aku tadi salah lihat. Kau memandang Su Xiao Hua dengan wajah masam. Pasrah. Dengan tak berdaya mengambil pena. Bersiap menjelaskan kepada teman sekelas Xiao Hua di kertas ujian. Saat kau mengulurkan tangan mengambil pulpen di atas meja. Kebetulan Su Xiao Hua juga mengulurkan tangan mengambil pulpen. Seolah ingin memberikannya padamu dengan sukarela. Jari mereka bersentuhan tanpa sengaja. Lalu, mungkin karena inersia, dia tidak bisa berhenti. Pergelangan tangan Su Xiao Hua secara akurat dan tak terduga tertangkap erat di jari-jarimu. Suasana membeku, terhenti. Ada sensasi dingin dan lembut di jari-jarinya. Kau mengangkat kepala. Dengan tatapan penuh tanda tanya pada teman sekelas Xiao Hua. Yang terakhir menunjukkan ekspresi tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku salah pegang. Aku ingin memberimu pena. Kau menunduk melihat dirimu sendiri. Jari-jarimu masih dipegang olehnya. Bagaimana kalau kau lepaskan lagi saja? Sudah Xiao Hua mengangguk. Baiklah. Lalu dengan ekspresi dingin dan tenang dia melepaskan tangannya. Sosok miniat di dalam hati. Sudah tertawa terbahak-bahak. Aduh, Su Xing'an, kenapa kau ceroboh sekali? Lain kali lanjutkan. Akhirnya, seluruh jam belajar. Kau hampir menghabiskannya untuk membimbing dan menjawab pertanyaan. Dari teman sekelas Xiao Hua. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Kau berkeringat deras. Menghela napas lega. Membimbing teman sekelas Xiao Hua. Rasanya seperti lebih melelahkan daripada melakukan 10 hal yang cocok. Menatap tajam teman sekelas yang tertawa di sampingnya. Seolah belum puas. Berbalik mengambil rencana tubuh lainnya. Mengarahkannya ke arahmu. Benar. Ada ini juga. Kau seperti memakai pegas. Langsung melompat dari bangku. Sudah selesai sekolah. Pulang-pulang. Detik berikutnya. Kau hampir mengeluarkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Efisiensi gerakan yang luar biasa. Secepat kedipan mata. Memasukkan buku pelajaran dan PR ke dalam tas. Mengayunkan tali tas dan melemparnya ke belakang. Bersamaan membalik buku pelajaran di bawahnya ke atas meja. Seluruh gerakan mengalir lancar seperti air menyatu. Su Xiao Hua tertegun sejenak. Menemukanmu sudah membawa tas di satu bahu. Sepertinya ingin menyelinap keluar dari pintu belakang kelas. Melihatmu melarikan diri seperti ini. Dia hampir tertawa. Bodoh. Lari cepat sekali, anjing. Aku tidak akan memakanmu kok. Mengayuh sepeda pulang dari sekolah. Perjalanan sekitar 10 menit. Saat ini kamu berdiri di depan rumah. Perasaanmu langsung rileks. Kamu menarik napas dalam-dalam. Membuka pintu dan masuk. Bu, aku pulang. Ibuku, Zhao Shuqin, mendongak.
Melihatmu berdiri di depan pintu menunggu. Langsung menunjukkan senyum terkejut. MU sudah pulang. Cepat cuci tangan, siap-siap makan. Kamu mengangguk. Saat ini hidungmu terasa sedikit perih. Dalam keadaan melamun, teringat banyak hal. Di kehidupan sebelumnya, ibuku terlalu banyak berkorban untukku. Tapi aku tidak bisa merawatnya di hari tua. Memikirkan hal ini. Matamu memerah. Tiba-tiba kamu berjalan cepat maju. Memeluk erat kedua orang tuamu. MU Gezhen dan Zhao Shuqin. Terasa agak mendadak. Bingung dan panik seketika. Ada apa? Apakah kamu diintimidasi di sekolah? Angkat kepalamu. Usahakan untuk mengontrol dan menenangkan diri. Berusahalah tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya merindukan kalian. Kamu ingin menikmati kehangatan saat ini. Mengobrol dengan orang tuamu sampai larut malam. Sehingga saat kamu bangun keesokan harinya. Matahari sudah terbit. Sial. Akan terlambat. Kamu bergegas keluar rumah dengan panik. Naik sepeda. Berhenti. Kamu melesat maju. Menoleh ke belakang. Melihat Shen Lingsan memimpin beberapa pengikut. Mendekat. Tampak mengancam. Langsung mengepungmu. Kamu memandang mereka dengan sedikit terdiam. Ada apa? Wajah Shen Lingsan menunjukkan kemarahan. Kamu masih berani bicara? Kemarin kamu membuatku sangat marah. Hari ini kamu harus minta maaf padaku. Kamu mendengus dingin. Apa maksudmu? Aku tidak menjadi anjing pelacak dan itu salahku? Peraturan mana yang mengatakan begitu? Wajah Shen Lingsan menunjukkan ketidakpedulian. Aku ingin di depan seluruh sekolah. Membuatmu tidak bisa berkata-kata. Saat itu kamu tidak akan patuh. Menjadi pengikut anjing pelacakku? Beberapa gadis di sekitar. Minta maaf. Harus minta maaf. Teman-teman sekelas di sekitar juga berbicara serempak. Tanpa mengetahui apa yang terjadi. Mereka juga menunjuk-nunjukmu. Kamu mendengus dingin. Mendorong gerobak dan hendak masuk. Malas mengurusi mereka. Tapi Shen Lingsan melangkah maju. Menarik gerobakmu. Hari ini tidak minta maaf. Jangan harap kau bisa pergi. Dia menahan kebencian dalam hati. Kulihat apa yang akan kau lakukan. Dalam situasi seperti ini, siapapun pasti akan melunak. Dia bahkan sudah sedikit menegakkan tubuhnya. Dan juga telah bersiap untuk menerima permintaan maaf. Namun yang tidak dia sangka adalah detik berikutnya kau tiba-tiba menoleh. Dengan suara lantang berteriak. Guru. Mereka tidak mengizinkanku ikut kelas. Seketika Shen Lingsan terdiam. Terbelalak menatapmu. Seorang pria dewasa yang terhormat. Dihadang oleh beberapa gadis kecil. Malah memilih. Melapor ke guru. Ditambah pada saat ini. Di sebelah kanan pintu masuk sekolah. Berdiri beberapa guru paruhbaya yang mengetahui kejadian itu. Di samping para siswa yang tahu. Sudah mengerutkan kening dan menatap ke arah sini 1202 Shen Lingsan melepaskan tangannya dengan rasa bersalah 1203 ketidakpuasan dan kemarahan muncul di hatinya 1204 MUG. Pria macam apa kau ini 1205 bahkan tidak mau meminta maaf 1206 kau begitu pelit 1207 gadis mana yang akan menyukaimu 1208 namun. Tepat pada saat ini 1209 sebuah suara jernih terdengar 1210 aku bisa 1211 jika kau tertipu oleh Su Xiaohua 1212 berapa lama dia akan membutuhkan untuk mendapatkan kamu? 1213 awalnya kau berpikir hal semacam ini 1214 hanya akan terjadi dalam mimpi 1215 namun. Sejak kau terlahir kembali 1216 segala macam perilaku Su Xiaohua, teman sebangkumu. 1217 membuatmu tidak bisa tidak bertanya-tanya 1218 rencana apa yang dia miliki 1219 hari ini. Bahkan saat kau dipermalukan oleh Ratu Laut 1220 dia melangkah maju 1221 dia terlihat melangkah dengan kaki panjangnya 1222 turun dari jembatan penyeberangan 1223 lalu berjalan ke sisimu 1224 di depan seluruh guru dan siswa. Sekolah 1220. Shen Lingsan melepaskan tangannya dengan rasa bersalah. Rasa tidak rela dan marah muncul di hatinya. MUG, pria macam apa kamu ini? Bahkan tidak mau meminta maaf. Kamu pelit sekali. Gadis mana yang akan tertarik padamu? Namun tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Aku bisa. Jika kamu ditaklukkan oleh Su Xiaohua. Berapa lama dia membutuhkanmu? Awalnya kamu mengira hal semacam ini hanya akan muncul dalam mimpi. Namun sejak kamu terlahir kembali, tingkah lakumu membuat teman sebangku Su Xiaohua, Su Xin'an, meragukanmu. Kau tak bisa tidak bertanya-tanya. Apa sebenarnya rencananya? Hari ini, saat kau dipermalukan oleh si ratu penipu, dia malah maju. Kau melihatnya memamerkan kaki jenjangnya. Turun dari McLaren. Lalu berjalan ke arahmu. Di depan seluruh guru dan murid. Dia menggenggam tanganmu. Menggandeng tanganmu. Aku hampir terlambat. Ayo kita masuk. Bukankah aku sudah bilang padamu?
Jangan bicara dengan wanita-wanita yang tidak jelas itu. Benar-benar nakal. Setelah berkata, dalam suasana yang menyesakkan, kau ingin menahan ratusan tatapan kebencian yang tertuju padamu. Ciuman kecil. Terima kasih. Su Xiaohua tidak polos. Tidak apa-apa. Hanya saling membantu antar teman semeja. Jangan salah paham. Kau bergumam. Itu. Bolehkah tangannya dilepas sekarang? Su Xing'an juga bergumam. Melepaskan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf. Aku lupa. Kau terkenal tampan. Cepat berikan pada teman semeja Xiaohua. Memberi salam perpisahan. Mendorong sepeda masuk ke sekolah. Melihat punggungmu. Su Xiaohua sangat marah. Ge kecil. Tanganmu tidak lembut? Tidak enak digenggam? Kenapa kau menghindar? Namun, sudut bibirnya kembali tersenyum. Pagi-pagi sudah bisa menggandeng tangan teman sebangku kecilku. Sudah belok. Kau letakkan sepedamu di bawah dan bersiap naik. Kebetulan bertemu Xiaoke di koridor. Matanya berbinar melihatmu. Menarikmu ke samping. Ge. Berita besar. Sudah dengar belum? Baru saja Su Xiaohua melakukan. Saat dia turun dari McLaren dan masuk gerbang sekolah. Dia bergandengan tangan dengan seorang pria dan masuk bersama. Di bawah sudah heboh di beberapa kelas. Dia sambil membicarakan gosip. Sambil mengamati reaksimu. Karena kemarin kamu terlalu berani. Beberapa kali dengan Su Xiaohua. Dia punya interaksi yang intim. Selalu ada rasa takut saudara kita dirugikan. Sekaligus takut saudara kita terlalu baik, perasaan yang rumit. Tapi saat ini kamu hanya ingin segera kembali ke kelas. Tidak peduli mengobrol lebih banyak dengan Xiaoke. Langsung saja ucapkan. Aku tahu. Orang itu adalah aku. Setelah berkata, kamu lari kembali ke kelas. Zhao terdiam di tempat. Kepalanya berdengung. Setelah setengah hari baru tersadar. Saat ini dia merasa langit runtuh. Sial. Kenapa kamu lagi? Akhirnya, kamu tiba di kelas sebelum pelajaran dimulai. Terengah-engah duduk di kursi. Tapi baru saja duduk. Berbagai aroma sarapan tercium. Perutmu juga mulai keroncongan. Melihat teman-teman sekelas lain makan dengan lahap. Kamu tidak bisa menahan menelan ludah. Aku lupa sarapan hari ini karena terburu-buru. Sekarang perutku agak lapar. Tiba-tiba, sebuah tangan yang putih dan ramping. Membawa nasi kepal dan susu kedelai. Ulurkan padaku dengan pelan dari samping. Kau terdiam sejenak. Secara naluriah menoleh. Menatap wajah meja samping tempat duduk Su Xiaohua. Yang cantik, dingin, dan tenang. Aku beli sarapan lebih. Bagi sedikit untukmu. Tidak ingin membuangnya. Kau menatapnya dengan curiga. Beli lebih. Bisa pas kelebihan untuk satu orang? Su Xiaohua tidak berkata apa-apa. Mulai mengeluarkan barang dari tasnya. Sosis, telur, roti, susu, berbagai macam camilan. Meja yang penuh. Ini tidak habis ku makan. Kau bantu aku makan sedikit, ya? Ini masalah makan sedikit saja? Kau menatapnya dengan ekspresi bodoh. Apa kau sedang memberi makan babi? Wajah Su Xing'an menegang. Dia berpura-pura marah. Kau mau makan atau tidak? Saat itu perutmu kembali berbunyi. Memang lapar. Kalau begitu, terima kasih. Setelah berkata begitu, kau mulai makan. Melihatmu makan dengan lahap. Sosok kecil di hati Su Xing'an tertawa sampai matanya menyipit. Penuh kebanggaan. Berhasil memberi makan teman sebangkunya untuk pertama kali. Hore! Saat itu, sahabatmu Zhao datang. Dia juga belum sarapan. Melihat meja penuh makanan. Dia menelan ludah. Baru saja hendak bicara. Suara dingin Su Xing'an terdengar. Kau tidak lapar? Zhao menggigil. Ya, ya, ya. Aku sama sekali tidak lapar. Setelah bicara, dia berbalik dan lari. Air mata menggenang di pelupuk mata. Ini terlalu menindas. Setelah bel istirahat pelajaran kedua pagi hari. Adalah waktu untuk senam pagi. Senam siaran sekolah menengah senasional. Gerakan masa muda. Seiring musik berbunyi. Senam pagi pun dimulai. Di barisan ini. Karena kamu dan Su Xing'an bertubuh agak tinggi. Kalian ditempatkan di posisi yang agak belakang. Su Xiaohua melakukan senam pagi dengan serius mengikuti irama musik. Sepasang kaki jenjang. Bahkan terbungkus seragam sekolah. Tetap memancarkan lekuk tubuh yang ramping dan menawan. Bahkan kamu pun sedikit terpana. Mau tidak mau melirik ke samping beberapa kali. Tepat pada saat ini, Su Xing'an seolah-olah tanpa sengaja menoleh dan melihat. Tatapannya bertemu di udara. Kamu buru-buru menoleh dengan rasa bersalah. Su Xing'an tetap tenang. Namun tetap menarik pandangannya kembali. Melanjutkan senam pagi.
Sudut bibirnya kembali melengkung dengan lengkungan bangga seperti kemenangan. Benda kecil ini tidak akan terpikat olehmu. Senam pagi selesai. Di lapangan, para siswa bubar berhamburan. Banyak yang menatap ke arah MUG. Bergegas mendatanginya. Bagimu yang memiliki jiwa lebih dari 30 tahun, tidak tertarik pada keramaian seperti ini. Bodoh jika berebut di saat seperti ini. Berbalik dan bersiap kembali ke kelas. Tepat saat itu, sebuah suara wanita lembut memanggilmu. MUG, temani aku ke lapangan. Kau berbalik mendengar suara itu, melihat Su Xiaohua berjalan ke arahmu. Kau kebingungan. Kenapa harus aku yang menemaninya? Xiaohua tanpa ekspresi, mengangkat jari menunjuk ke arah lapangan yang dipenuhi. Segumpal besar kerumunan. Aku tidak bisa menerobos. Anda tertawa tanpa suara. Anda tidak bisa menyelinap melewatinya. Kalau begitu saya juga tidak. Kata-katanya belum selesai diucapkan. Tetapi Anda melihat teman sebangku Xiaohua sudah mengulurkan tangan kepadanya. Dengan nada lembut dan tenang. Jadi, Anda menarik saya melewati. Anda membeku sejenak. Kalau bergandengan tangan. Satu di depan membuka jalan. Yang lain ditarik di belakang. Memang bisa menerobos kerumunan. Tapi, Anda menatapnya dengan waspada. Bergandengan tangan bukankah tidak pantas? Su Xiaohua masih memiliki nada acuh tak acuh itu. Tidak ada yang tidak pantas. Kita teman sebangku. Teman sebangku membantu bergandengan tangan. Sangat masuk akal. Sambil mengulurkan tangannya lagi ke arah Anda. Terlihat seperti menyuruh Anda segera memegangnya. Masuk akal? Anda melirik teman sebangku Xiaohua. Sikapnya yang tenang. Seolah tidak punya niat buruk. Sudahlah. Kau juga malas memikirkannya. Karena orang yang duduk sebangku dengannya, Xiaohua, begitu tenang. Kau tidak punya banyak hal untuk dipikirkan. Kau tidak lagi ragu. Mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Memimpin jalan dan menerobos kerumunan. Pada saat yang sama, Su Xing'an mengikutimu dari belakang. Patuh digandeng dan berjalan maju. Merasakan kehangatan yang datang dari telapak tanganmu. Orang kecil di hati Su Xing'an berbunga-bunga. Bergandengan tangan lagi dengan teman sebangkunya. Su Xing'an, kau benar-benar pintar. Menggandeng teman sebangkunya, Xiaohua. Akhirnya, ketika tiba di depan toko Mai, kau berkeringat deras. Su Xing'an dengan tenang berbelanja di dalam. Tak lama kemudian, dia keluar dengan sekantong besar camilan. Melihat barang-barang di tangannya, kau sangat senang. Kenapa membeli 2 porsi? Su Xing'an tidak peduli. Dengan ringan dan santai berkata, jika kamu mau makan, kita bisa makan bersama nanti. Kamu lebih serakah. Lalu kenapa kentang goreng hanya beli 1 bungkus? Su Xing'an terkejut di dalam hati. Cepat membela diri. Uangku tidak cukup. Kamu menggerutu lalu menariknya keluar lagi. Su Xing'an menghela napas lega dalam hati. Hampir ketahuan. 1 bungkus keripik dinikmati berdua. Nanti masing-masing mengulurkan tangan mengambil bungkus keripik. Mau tidak mau akan terjadi. Sentuhan fisik yang membuat jantung berdebar. Adegan seperti ini hanya terpikirkan oleh orang sepintar aku. Hehe, baru saja keluar dari minimarket. Tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Xing'an, kamu juga datang membeli camilan? Su Xing'an terdiam. Seorang pria tampan berjalan ke arah kalian. Di belakangnya ada beberapa pengikut. Apakah kamu ada waktu makan siang? Mari kita makan bersama. Su Xing'an hendak menolak. Su Xing'an hendak menolak. Namun, aku mendengar suara di sampingku. Permisi. Setelah selesai bicara, kau berdiri tepat di depan Su Xiaohua. Menghalangi pandangan anak laki-laki itu ke arah Su Xiaohua. Dia tidak punya waktu. Anak laki-laki ini bernama Su Jun. Bisa dibilang dia cowok paling tampan di sekolah yang terkena musibah. Di kehidupan sebelumnya, dengan wajah tampannya, dia sangat populer. Bahkan menyebabkan tragedi. Seorang teman sekelas wanita meninggal dunia. Kau mengingatnya dengan jelas. Sederhananya, dia bukan orang baik. Sebagai sesama kelahiran kembali. Su Xing'an tentu tahu kebiasaan buruk Su Jun. Tapi dia berpikir saat ini kau akan maju. Sosok kecil di hatinya tenggelam. Teman sebangkuku sangat tampan. Sudah tahu melindungiku di usia semuda ini. Aku cinta padamu. Mendengar perkataanmu. Mata Su Jun menunjukkan makna tertentu. Namun di permukaan dia berpura-pura. Tersenyum sopan. Xing'an. Ini adalah. Kau menoleh sedikit. Terus menghalangi. Pandangan Su Jun ke arah teman sekelasnya, Xiaohua. Halo, nama saya MUG. Adalah teman sekelas Su. Berbicara sampai di sini. Kau berhenti sejenak. Seolah berpikir sejenak. Lalu tersenyum cerah lagi kepada Su Jun. Senyum cerah. Saya adalah pelindung bunganya. Setelah kata-kata itu terucap, segera,
Para pengikut di belakang Sujun. Kelas meledak dalam tawa. Hahaha. Apa ini? Masih pelindung bunga. Kawan, kau kebanyakan baca novel kan? Begitu kekanak-kanakan. Sujun pun tanpa sadar menunjukkan ekspresi main-main dan menggoda. Sahabatku, ingin melindungi bunga pun butuh kemampuan sungguhan. Lagi pula, kau sendiri yang bilang ingin melindungi bunga. Tapi kau tidak bertanya pendapat pihak yang bersangkutan. Berkata, tatapan Sujun kembali melewati dirimu. Tertuju pada Su Xing'an. Terus mempertahankan senyum sopan dan santun yang anggun seperti biasanya. Xing'an, bagaimana menurutmu? Namun, adegan yang membuatnya terkejut muncul. Terlihat Su Xing'an melangkah keluar dari belakangmu. Datang ke sampingmu. Lalu langsung memeluk lenganmu. Kemudian tersenyum lebar padamu. Benar, dia adalah pengawal cintaku. Bagaikan suara guntur. Seolah terdengar guntur dari langit. Mengejutkan teman-temanmu di sekitarmu. Semua membeku di tempat. Udara di dalam kelas hening seperti macet. Sujun menunjukkan ekspresi yang tidak percaya. Dalam hatinya ia meraung. Siapa dia? Berani-beraninya dia? Pada saat itu, di antara pengikut yang berdiri di samping Sujun, seseorang mengenalimu. Seolah teringat sesuatu. Tiba-tiba berteriak. Aku mengenalmu. Namamu MUG. Benar-benar pecundang. Dan penjilat Shen Lingsan dari kelas 7. Mendengar perkataannya, Sujun langsung mengerti. Pandangannya berubah dari terkejut menjadi mengejek. Oh, jadi begitu. Sujun seolah mendapatkan kembali harga dirinya. MUG, kan? Pecundang, kan? Dan penjilat, kan? Dengan kelakuanmu seperti ini, kau pikir bisa jadi pelindung Xing'an? Apa kau pantas? Kau benar-benar mau membantah. Lengannya ditarik oleh Su Xing'an. Dia aktif melindungimu di belakangnya. MUG menatap dingin ke arah Sujun. Layak atau tidaknya, aku yang memutuskan. Bukan urusan orang lain ikut campur. Sama-sama. Tatapan matanya berubah dingin. Oh ya, tidak terlihat, ternyata kau rendah hati. Kalau begitu aku ingin bertanya dengan penasaran. Ujian tengah semester terakhirnya. Berapa peringkat nilainya? Begitu selesai berbicara, anak buah Sujun di belakangnya dengan tidak sabar berkata, Aku tahu, benar-benar di urutan terakhir. Sujun tertawa mendengarnya. Dia menatapmu. Dengan terang-terangan mengejek berkata, dengan nilai seperti itu, masih punya dasar apa untuk bilang lebih baik dariku? Su Xing'an tampak tenang. Nilai tidak bisa menentukan esensi seseorang. Lagi pula, dia hanya gagal ujian sekali saja. Bukan berarti dia tidak akan bisa seumur hidup. Tapi kata-kata ini terdengar oleh Su Juner. Dia memandangmu dari atas. Benarkah? Jika begitu, kenapa kita tidak bertaruh saja? Minggu depan adalah tes kedua. Jika kau bisa masuk 10 besar seangkatan, aku akan mengakui kemampuanmu. Dan kuserahkan Xing'an padamu. Bagaimana? Su Xing'an hendak bicara. Kau menarik tangannya. Gadis itu untuk dikejar, bukan untuk dijadikan taruhan. Kau tidak menghormati perempuan seperti ini. Apa ibumu tahu? Sujun marah sampai wajahnya berubah. Sementara Su Xing'an yang berdiri di belakangmu tampak senang di matanya. Sosok kecil di hatinya. Terus mengepalkan tinjunya ke atas dan ke bawah. Benar. Tentu saja dia pria yang kusukai. Maki dia. Pilih dia. Jangan beri aku muka. Sujun meraung sedikit marah. Banyak bicara. Aku hanya bertanya apakah kamu berani. Siapa yang kalah akan telanjang. Berlari 3 putaran di lapangan sekolah. Dan menyerah mengejar Xing'an. Kamu menghela napas dalam hati. Terlalu kekanak-kanakan. Tapi kamu tetap mengangguk. Setuju. Berjalan berdampingan kembali ke kelas. Su Xing'an berjalan dengan tangan di belakang punggung. Sedikit menoleh ke arahmu. Pahlawan pelindung bunga. Apa maksudnya? Nadanya membawa beberapa. Tapi tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu Su Xiaohua. Kamu menggaruk rambutmu. Hanya menjawab samar-samar. Kata santai. Menurutku orang itu bukan orang baik. Su Xing'an mengangguk. Menjawab dengan lembut. Seolah-olah dia menerima jawaban itu. Namun, dalam hatinya, sosok kecil itu sudah tertawa terbahak-bahak. Aduh, kakak MU benar-benar keras kepala. Jelas cemburu karena merasa terancamkan. Masih tidak mau mengaku. Anak laki-laki yang keras kepala sangat menggemaskan. Meskipun hatinya berbunga-bunga. Tapi di wajah Su Xing'an masih terlihat dingin dan tenang. Ini malah membuatmu sedikit khawatir lagi. Takut kalau teman sebangkumu yang periang tidak memikirkan masalah ini dengan serius.
Jadi sengaja menambahkan kalimat. Sebaiknya kau menjauhi Su Jun itu di masa depan. Mendengar kalimat ini, alis Su Xing'an yang tampan sontak sedikit terangkat. Pandangan matanya menyapu dirimu. Seolah-olah penuh perenungan. Kau ingin aku menjauh darinya. Kau mengangguk berulang kali. Ya. Mata teman sebangku Xiao Hua berbinar. Seolah membawa sedikit kesedihan. Aku menjauh darinya. Apakah ini penting bagimu? Pertanyaan ini. Menjauh darinya. Sangat penting bagimu kan? Kau merasa pertanyaan teman sebangku Xiao Hua agak aneh. Tapi untuk memperkuat keyakinanmu, tetap mengangguk lagi dengan berat. Sangat penting. Teman sebangku Xiao Hua kembali berujar, oh, sedikit mengangguk. Dengan suara lembut dan datar mengucapkan sebuah kalimat. Kalau begitu, maka demi kau, aku tidak akan pernah bicara dengannya lagi. Setelah selesai bicara, teman sebangku Xiao Hua mengulurkan tangannya. Berjalan maju dari belakangnya. Langkahnya seolah tiba-tiba menjadi lebih ringan. Hanya menyisakanmu di belakang dengan genangan air. Bodoh. Apa maksudmu tidak memedulikan dia karena aku? Ini tidak ada hubungannya denganku juga. Kau tidak melihat yang tertinggal di belakang. Berjalan di depan menertawakan wajah teman sebangkumu. Tentu saja kau tidak akan tahu saat ini. Senyum di sudut bibir Su Xiaohua bingung. Hampir terangkat ke langit. Hehehe. Apakah teman sebangku tiba-tiba jadi berani? Hal seperti ini bisa dibilang pengakuan cinta. Sampai di gedung sekolah, saat mendongak dari tangga, Su Xiaoan tiba-tiba teringat sesuatu. Dan sedikit ragu. Menoleh melihatmu di sampingnya. Taruhanmu dengan Su Jun itu agak terlalu berani ya? Kau tersenyum santai. Jangan khawatir. Hal kecil. Meskipun kau bilang begitu. Tapi kau memang terluka. Tamparan pertama setelah terlahir kembali. Hati-hati pinggangmu terkilir. Dan ini juga menyangkut keselamatan teman sebangkumu, Xiao Hua. Aku harus bersiap dengan baik. Beberapa hari berikutnya, kau tenggelam dalam lautan soal-soal Sushan. Bertempur sengit dengan berbagai lembar ujian. Untuk persiapan, ujian simulasi Selasa depan. Tidak hanya di kelas, fokus dan terlibat. Mendengarkan pelajaran dengan serius. Bahkan saat istirahat kelas, terus menunduk. Mengerjakan soal di meja belajar. Mempelajari materi revisi. Sudah Xiao Hua melihat semuanya. Dia tentu mengerti mengapa kau berjuang keras. Sambil merasa senang dalam hati. Dia juga tersentuh. MU kecilku terlalu bekerja keras. Sampai lupa makan demi aku. Nanti aku akan menebusnya dengan baik. Beberapa hari terakhir sudah Xiao Hua semakin keterlaluan. Kalau bukan sekolah melarang. Dia ingin sekali mengubah kelas. Menjadi kantin. Pada malam belajar hari Jumat. Belajar intensif selama beberapa hari berturut-turut. Membuatmu lelah hingga tertidur di meja. Su Xing'an yang duduk di sampingmu. Saat tidak sengaja menoleh. Kebetulan melihatmu tertidur meringkuk. Dengan pulas. Hatinya merasa sakit. Dia juga ikut meringkuk di meja. Memiringkan wajahnya dan hanya menatapmu dengan tenang. Terpana melihatmu. Tangannya tanpa sadar. Terulur ke arah wajahmu. Lalu menyentuh wajahmu. Kemudian menariknya kembali dengan gugup. Melihatmu tidak bereaksi. Su Xiaohua merasa masih kurang puas. Mengulurkan tangan lagi dan mendekat. Mencolek wajahmu lagi. Seolah ketagihan. Mencolek pipimu. Lalu mencolek lesung pipimu. Menyerempet hidung. Bahkan mencolek bibirmu yang sedikit sensitif. Bermain riang tanpa henti. Benar-benar lupa dengan citra dirinya yang dingin. Lupa kalau ini adalah ruang kelas belajar malam. Jadi dia tidak menyadari. Wajah berusia 40 tahun. Menempel di jendela pintu belakang kelas. Su Xing'an yang belum menyadari bahaya mendekat. Saat ini sudah tidak puas. Menjadi semakin berani. Mengulurkan tangan lagi. Kali ini 2 jari ramping dan hijau. Menjepit wajah seseorang. Mencubitnya dengan ringan. Belum sempat menikmati sentuhan jari kali ini. Wajah berusia 40 tahun. Memasuki pandangan Su Xing'an. Apa yang sedang kamu lakukan? Baru 3 menit pelajaran dimulai. Teman sebangkumu si penjual lelucon tiba-tiba berdiri. Mendekapmu. Lalu membuka bibirmu. Mulai mencium dengan ganas. Adegan ini membuat seluruh kelas tercengang. Ternyata Xiao Hua juga terlahir kembali bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, kamu mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Nyawamu sendiri. Setelah terlahir kembali, Xiao Hua bertekad. Di kehidupan ini, dia pasti akan bersamamu. Saat belajar malam hari itu, dia melihatmu tertidur pulas. Di atas meja. Iseng. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipimu. Tapi tanpa diduga, guru wali kelas, Liu Chun menemukannya.
Dia berjalan mendekat dengan ekspresi curiga mengarah ke Su Xing'an. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Xing'an terlihat tenang dan santai. Dengan ringan menarik jarinya dari wajahmu. Menghadap guru wali kelas. Dengan tenang menjelaskan secara alami. Ada nyamuk di wajah Myuge. Aku membantunya memukulnya. Seluruh kelas, terutama semua laki-laki, mendengar itu. Merasa sangat marah dan putus asa. Berteriak dalam hati. Nyamuk pantat. Bahkan jika itu memang nyamuk. Apakah ada nyamuk sebesar itu? Liu Chun mendengarkan dengan ekspresi rumit. Melihat catatannya sendiri. Akhirnya dia mengangguk perlahan. Ini juga normal. Kalau begitu kau benar. Di antara teman sekelas. Saling membantu itu penting. Seluruh kelas benar-benar tercengang mendengarnya. Perasaan seperti ribuan kuda. Mengaum dan berlari melewatinya. Sialan kau Tai Mian Chun, apa yang kau lakukan? Kau percaya omong kosong Su Xiaohua? Bagaimana kau bisa memuji dan mendorongnya? Dan saat berikutnya, tatapan Liu Chun tertuju padamu. Sekejap kembali menjadi tegas. Myuge, urus urusanmu sendiri. Lain kali ada nyamuk, bunuh sendiri. Kepalamu penuh tanda tanya. Rasanya ingin mati. Perut penuh rasa kantuk. Langsung terbangun karena terkejut. Melihat wali kelas yang tanpa pandang bulu. Berpatroli satu putaran di kelas. Keluar dari pintu depan kelas. Barulah kau menghela napas lega. Lalu menoleh melihat teman sebangku si lelucon di sampingmu. Namun lawan bicara sudah seolah memalingkan kepala lebih dulu seolah tak ada urusan. Tidak lupa dengan udara dingin yang terhirup. Sama-sama. Kau kembali dipenuhi tanda tanya. Benar-benar tak tahu harus mengadu kemana. Tadi dia tidak merasa ada nyamuk. Namun setelah keributan ini, orang itu benar-benar terbangun. Belajar malam selesai dan pulang sekolah. Masih setengah jam lagi. Tanpa rasa kantuk lagi. Kau pun bangkit dan pergi. Bersiap pergi ke toilet. Keluar dari sisi selatan. Namun kau tidak buru-buru kembali ke kelas. Malah berdiri di depan koridor lantai gedung administrasi ini. Mencari ke sana kemari. Segera matamu tertuju pada pot bunga kosong di sudut lorong. Menemukan sebuah kunci dari bawah pot bunga. Mengambil kuncinya. Membuka kunci dengan lancar. Terdengar bunyi klik yang jelas. Pintu besi terbuka dengan suara keras. Kamu tertawa. Ingatan tidak keliru. Kunci ini diletakkan di sini oleh Pak Tua Chen dari bagian logistik sekolah. Kamu mendorong pintu dan masuk. Melangkahkan kaki ke lantai marmer observatorium. Secara acak menemukan tangga pandang untuk duduk. Mengangkat kepala. Melalui kubah kaca berbentuk lengkungan. Kamu menatap langit malam di atas dengan sedikit terpesona. Kembali terlahir di kehidupan ini. Apakah langit yang dilihat sama dengan yang di atas? Tapi bintangnya sudah berbeda. Kamu tersenyum dengan sedikit rasa haru. Di hati ada kehangatan dan kenangan yang samar. Namun kamu tidak menyadarinya. Tidak jauh dari sana, di sudut pintu besi tempatmu baru saja naik. Ada sesosok bayangan berdiri diam-diam. Dengan tenang tanpa suara menyaksikan pemandangan di depan observatorium. Tertangkap pandangan. Kamu duduk di depan observatorium menatap bintang. Seseorang diam-diam mengamati dalam cahaya bintang yang lembut. Di kelas melihat seseorang ke toilet lama tidak kembali. Su Xing'an menebak kamu akan ke sini. Di kehidupan sebelumnya saat membaca buku harian seseorang. Buku harian itu berkali-kali menyebutkan atap gedung administrasi ini. Rahasia kecil observatorium. Sudah berdiri di dekat gerbang besi di bayangan sudut dinding. Su Xing'an diam-diam mengamati pemuda yang duduk di teras observatorium tidak jauh darinya. Mengamati pemuda itu mendongak ke langit dengan bodohnya. Melamun terpesona. Su Xiaohua yang selalu terkenal dingin es. Saat ini matanya sedikit melunak. 13 September. Ya ampun. 19 September. Hari ini masih sendirian di observatorium menatap bintang. Satu kata. Menyenangkan. Lain kali ajak Shen Lingsan bersama. 24 September. Hari ini masih sendirian di observatorium. Shen Lingsan bilang tidak ada waktu. Tapi dia bilang lain kali pasti. Baiklah, lain kali aku akan mengajakmu lagi. 25 September. Shen Lingsan punya urusan lain. Kalau begitu tidak apa-apa. Menonton bintang sendirian juga lumayan. 11 Oktober. Menonton bintang sendirian. Ternyata tidak begitu menyenangkan. Tidak akan datang lagi nanti. 15 Oktober. Hari ini aku menonton bintang sendirian. Tapi malam ini tidak ada bintang. Isi buku harian seseorang yang kubaca di kehidupan sebelumnya. Setiap kata. Setiap baris tulisan. Melintas di benakku seperti kilas balik. Dulu hanya terbayangkan melalui tulisan. Sosok anak laki-laki yang menyedihkan. Dan sosok pemuda dungu yang duduk di depan tangga pemandangan saat ini. Dalam kesedihan yang dingin. Bayangannya perlahan tumpang tindih. Membuat hati terasa lembut.
Dan juga rasa sayang yang samar. Si bodoh kecil. Susinan berpikir dalam hati. Tanpa sadar. Dia terdiam sejenak, lalu berkata. Suaranya tidak keras. Namun di observatorium dekat bumi yang luas ini. Cukup menarik perhatian. Di depan tangga deobservasi. Kamu berteriak. Langsung melompat dari tangga. Siapa? Segera. Kamu mendengar suara dingin yang familiar. Suara yang tenang terdengar. Ini aku. Sun Sheng melihat ke arah pintu besi di sudut observatorium. Sosok yang ramping dan bercahaya. Perlahan keluar dari bayangan. Hantu yang mengganggu. Kenapa kamu di sini? Guru wali kelas baru saja kembali ke kelas. Melihat kamu tidak ada. Dia menyuruhku mencarimu. Jelas-jelas dia diam-diam menguntit lalu ketahuan. Namun Su Xiaohua saat ini tetap tenang tanpa berubah warna. Dia berbohong begitu saja, tanpa berkedip sedikit pun. Guru besi kembali lagi 1977 kau dengar jantungmu berdebar kencang 1978 tak pernah terbayangkan 1979 guru besi ini akan menyerang balik 1980 apa yang seharusnya dilakukan teman sebangku 1981 Matasu. Xiaohua tertuju padamu 1982 sedikit mengangkat alih 1983 bertanya balik 1984 namun 1985 kenapa kau di sini 1986 kau menggaruk kepalamu 1987 matamu. Menyapu sekeliling 1988 tempat ini sering kukunjungi dulu 1989 punya banyak kenangan 1990 sekarang sebentar lagi lulus 1991 kalau datang lagi ke sini. Mungkin sudah tidak ada kesempatan 1992 jadi terpikir untuk melihatnya terakhir kali 1993 nostalgia 1994 Su Xiaohua mendengar dan kembali mengangkat alih 1995 tetap tenang 1996 sering. Datang dulu 1997 kau tersenyum acuh tak acuh 1998 karena sudah ketahuan 1999 memang tidak berniat menyembunyikan. Kau dengar jantungmu terasa geli. Tak pernah terbayangkan. Guru besi ini akan menyerang balik. Apa yang seharusnya dilakukan teman sebangku? Mata Susinan tertuju padamu. Sedikit mengangkat alis. Bertanya balik. Namun, kenapa kau di sini? Otakmu korslet. Matamu menyapu sekeliling. Tempat ini sering kukunjungi dulu. Punya banyak kenangan ya? Sekarang sebentar lagi lulus. Kalau datang lagi ke sini mungkin sudah tidak ada kesempatan. Jadi terpikir untuk melihatnya terakhir kali. Nostalgia. Susinan mendengar dan kembali mengangkat alis. Tetap tenang. Sering datang dulu. Kau tersenyum acuh tak acuh. Karena sudah ketahuan. Memang tidak berniat menyembunyikannya dari teman sebangkumu. Ya. Lau Youtou dari logistik meninggalkan kunci. Aku menemukannya. Tempat ini telah kujadikan markas rahasia. Ujian demi ujian sebelumnya. Dimarahi guru. Dan juga gagal menyatakan cinta pada Shen Lingsan. Tanpa sadar aku bicara lancar. Kau tiba-tiba sadar. Sepertinya bicara terlalu banyak. Tiba-tiba merasa canggung dan batuk. Cepat-cepat mengelak. Hai. Pokoknya. Saat suasana hati sedang buruk. Aku akan datang ke sini untuk duduk. Melihat bintang. Melamun dan semacamnya. Rasanya cukup baik. Pembohong. Su Xing'an berkata dalam hati. Dia tahu. Perasaan ini tidak baik. Di kehidupan sebelumnya, di dalam buku harian seseorang. Aku pernah melihat catatan tentang observatorium ini. Kata-katanya penuh dengan kesepian dan kerinduan. Seseorang terlihat menyedihkan seperti anak anjing yang basah kuyup di luar taman prem karena hujan lebat. 31 Desember. Malam ini ada 382 bintang di langit. Aku berhasil menghitungnya. Hahaha aku hebat sekali. Su Xing'an tiba-tiba ingin memeluk bocah besar di depannya. Lalu, dia melakukannya. Bahkan sebelum kau sempat bereaksi dan sadar. Tiba-tiba, seseorang berbau harum. Tanpa peringatan. Teman sebangku yang seperti lelucon di depannya melangkah maju. Dengan lengan terentang melalui ketiaknya. Lalu, mengeratkan. Memeluk. Dari jarak ratusan ribu tahun cahaya. Bintang-bintang yang jauh pada saat ini. Menaburkan cahaya lembut yang tak terbatas. Melalui kubah kaca bundar observatorium. Menerangi sepasang anak laki-laki dan perempuan ini. Seolah dilapisi tipis. Cahaya suci yang lembut. Tenang namun suram. Gairah namun pahit. Sungguh bisa dibilang romantis hingga hampir. Cukup membuat para pembaca novel roman. Sampai menggigit selimut di balik selimut. Bergulingan hingga pagi datang. Kau yang garisnya tebal bagai baja. Tidak peka hingga hampir. Seekor anjing jomblo namun canggung. Hei. Bukan. Tunggu dulu. Sedang apa? Momen seperti ini. Kau hanya bisa berusaha dengan hati-hati.
Berpikir matang sebelum bicara. Itu. Kenapa kau memelukku? Pertanyaan bodoh yang cukup membuat banyak pembaca novel roman kembali merasa putus asa. Yang didapat sebagai balasannya adalah jawaban seumur hidup dari gadis dalam pelukan. Dingin dan acuh tak acuh. Bukan apa-apa. Berkat kamu, aku bisa melihat bintang. Terima kasih ya. Kau terdiam sejenak. Mengangkat kepala memandang langit malam di luar kubah kaca. Hanya melihat bintang. Perlu berterima kasih sebesar ini? Kalau begitu jika kubawakan dia melihat hal lain. Bukankah dia harus menyerahkan dirinya? Ternyata teman sebangku si jenaka ini cukup mudah ditipu. Dalam hatimu kau menyimpulkan demikian. Pelukan singkat. Segera berpisah. Su Xing'an mundur selangkah. Dengan tenang melepaskan diri dari pelukanmu. Ayo. Sudah waktunya pulang. Sambil berkata dia berbalik menuju pintu keluar kelas. Namun setelah berjalan beberapa langkah dia berhenti lagi. Sedikit menoleh ke belakang menatapmu. Lain kali kalau mau melihat bintang. Jangan sendirian. Si jenaka aku. Kau terdiam sejenak. Secara naluriah bertanya. Mengapa? Saat ditanya. Teman duduk Su Xiaohua sudah pergi lagi dengan santai. Meninggalkan perkataan ringan. Bukan apa-apa. Teman sekelas melihat bintang bersama. Sangat masuk akal. Masuk akal? Kamu bingung. Tapi menggaruk kepala. Tetap mengikutinya. Kembali dari observatorium di atap gedung administrasi. Zhao Ke, yang sudah membereskan tas sekolahnya, dengan gembira. Melompat dari kelompok sebelah. MUG, ayo kembali. Tapi dia baru saja selesai. Detik berikutnya dia melihat Su Xing'an yang juga membereskan tas sekolahnya. Dan mendongak. Tatapan Su Xing'an yang sedingin es. Dengan santai menyapu Zhao Ke. Senyum hangat Zhao Ke langsung menghilang dari wajahnya. Itu. Ayo kembali. Tetap. Tidak kembali. Kau juga melirik dirimu sendiri. Agak bingung dengan nada dan ekspresi aneh lawan bicaranya. Kembali. Bukankah searah? Zhao Ke menelan ludah. Mengerutkan alis, tidak peduli padamu. Diam-diam menatap wajah ketua kelas. Ketua kelas. Anda. Bagaimana menurut Anda? Pemandangan di depan mata sungguh mengerikan. Su Xiaohua melirik Zhao Ke. Bicara dengan tenang. Kalian kembali. Rasanya seperti mendapat pengampunan besar. Zhao Ke mengangguk berulang kali seperti ayam mematuk beras. Ya, ya, ya. Kami kembali. Kami kembali. Kau melihat adegan ini. Tidak mengerti bagian mana dari otak Zhao kecil ini yang salah. Kau pulang bersamaku. Untuk apa menanyakan pendapat Xiaohua yang tinggal serumah? Dia tidak searah dengan kita. Membereskan tas. Keluar kelas bersama Zhao Ke. Berjalan menuju garasi sepeda bawah tanah. Zhao Ke melihat sekeliling. Lalu mendekat dengan curiga dan bertanya padamu. Tadi belajar mandiri terakhir. Kau dan bunga sekolah kita, Su, pergi kemana? Kau memasang tampang tenang. Tidak ikut. Aku ke toilet dan terlambat kembali. Dia membantu guru mencariku kembali. Zhao Ke mendengar dengan bingung. Guru. Apakah guru Chun yang dingin tidak jadi pergi? Kenapa dia membantumu mencarimu? Segera Zhao Ke menilaimu dari atas ke bawah. Dengan wajah penasaran. Guru menjelaskan. Kau dan ketua kelas. Apakah diam-diam berkencan? Kau tertawa terbahak-bahak. Terlalu banyak berpikir. Aku dan dia hanya teman sekelas biasa. Tidak ada hal-hal berantakan seperti itu. Zhao Ke tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Teman sekelas biasa mau makan bareng cowok. Teman sekelas biasa mau bawain sarapan khusus buat kamu. Bareng lagi ke minimarket. Gandengan tangan di depan umum. Siapa yang percaya? Diam-diam punya hubungan. Jatuh tanpa henti. Jelas Zhao Ke juga sudah lama kesal tapi baru sekarang keluar. Sekarang memandangmu dengan kesal karena tidak bisa menolongmu. Coba pikirkan. Si ketua kelas itu adalah Su Xiaohua kita. Dewi Es yang dingin. Wanita cantik yang dingin ini, yang hanya bisa dikagumi dari jauh dan tidak boleh disentuh. Tiba-tiba jadi begitu aktif dan dekat denganmu. Apa kamu tidak merasa ada yang tidak beres? Kamu coba pikirkan. Di antara kerumunan siswa yang naik sepeda sepulang sekolah. Di sudut bayangan gerbang sekolah. Hitam legam seolah menyatu dengan malam. Sebuah Maybach terparkir diam-diam. Pintu belakang terbuka. Su Xiaoan masuk ke mobil. Menutup pintu dengan santai. Matanya menyapu. Terlihat jelas melalui kaca depan. Sosokmu yang baru saja keluar gerbang sekolah. Sang sopir di kursi depan terlihat tenang dan santai. Nona Su. Seperti biasa, langsung pulang saja. Su Xing'an tersadar. Berkata dengan wajah datar. Tidak terburu-buru. Lihat sepeda di depan itu. Mengulurkan tangan. Menunjuk santai ke depan melalui kaca depan.
Sopir Yo mengikuti arah jari Su Xing'an. Coba lihat. Ternyata hanya seorang anak laki-laki biasa yang mengendarai sepeda. Aku melihatnya. Sudut bibir Su Xing'an sedikit melengkung. Memberi perintah dengan ringan. Ikuti dia. Kursi depan. Tangan sopir Yo yang memegang setir kokoh seperti batu. Tiba-tiba bergetar. Namun di permukaan, ia tetap tenang. Menjawab dengan mantap. Baik. Sementara itu, kau dan Zhao Ke masih bersantai. Berkendara di jalan. Mengobrol santai. Mereka berdua terus maju dengan sepeda. Saat berhenti di persimpangan menunggu lampu merah. Zhao Ke seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu. Menunjukkan ekspresi yang agak tidak pasti. Mencondongkan tubuh dengan hati-hati dan bertanya dengan suara rendah. MUG. Apakah kau merasakan? Kita sepertinya diikuti. Menguntit. Kau mendengarnya dengan tatapan bingung. Zhao keburu-buru mengangguk. Mengulurkan tangan menunjuk ke belakang. Lihat. Ke arah sana. Yang hitam itu. Terus mengikuti kita dari belakang. Kau melihat ke arah pandangan Zhao ke belakang. Kemacetan lalu lintas. Tidak bisa melihat apapun. Manyun. Kau kebanyakan nonton filmnya. Siapa yang punya waktu untuk mengikutimu? Zhao Ke berpikir. Ragu-ragu mengangguk. Benar juga. Mungkin aku benar-benar salah. Lampu hijau menyala. Keduanya terus bersepeda maju. Di tengah lalu lintas di belakang. Sebuah Mercedes-Benz hitam. Melewati kendaraan di depan tanpa suara. Tanpa terlihat kembali mengikuti. Zhao Ke masih sedikit khawatir sambil mengendarai sepeda. Mau tidak mau menoleh ke belakang lagi. Langsung membelalakan mata lagi. Astaga. Mobil itu. MUG cepat lihat. Benar-benar mengikuti kita. Sambil berbicara dia mengulurkan tangan dan memukul-mukul dengan keras. Kamu menoleh ke belakang dengan terpaksa. Alhasil kebetulan beberapa mobil lain. Dan sepeda berdesakan masuk. Menghalangi pandangan. Sebuah Mercedes-Benz hitam. Kembali menghilang ke dalam bayangan belakang tanpa suara. Yang mana? Yang itu. Zhao keburu-buru ingin menunjukkannya. Hasilnya dilihat lagi tidak ada bayangan. Ada di belakang. Terhalang. Kamu menghalangi dari samping. Benar saja, anak muda seharusnya belajar dengan baik. Nonton film-film aneh-aneh itu lebih sedikit. Ini sudah berhalusinasi. Tidak memedulikan dia lagi. Teruslah mengayuh ke depan. Meninggalkan Zhao Ke yang menggaruk-garuk ke belakang dengan kencang. Kendaraan yang terhalang di belakang. Mulai tidak sabar mendesak. Baru dia terpaksa dengan enggan mengayuh pedal untuk segera menyusul. Sambil mengayuh sepeda, dia mulai meragukan diri sendiri. Benarkah halusinasi? Sebentar lagi. Maybach hitam sekali lagi. Diam-diam menerobos arus kendaraan dan menyusul. Zhao Ke tanpa sengaja menoleh lagi. Mata kembali membelalak. Datang lagi. Sekali lagi membuatmu bingung. Kamu menoleh lagi tanpa daya. Maybach hitam bahkan di depan mata Zhao Ke. Diam-diam mundur sedikit. Diam-diam bersembunyi di belakang beberapa mobil. Tepat sekali, pandanganmu terlewatkan lagi. Tidak ada. Zhao Ke hampir menangis. Benar-benar ada. Dia bersembunyi di belakang. Sampai di sebuah persimpangan. Keduanya memarkir sepeda di tepi jalan. Membeli minuman di depan kedai minuman dingin. Kamu yang traktir. Sementara seseorang di sini membayar. Zhao Ke sambil menggigit sedotan meminum teh lemon. Sambil terus melihat ke belakang ke jalan tempat mereka datang. Kamu melirik situ. Berbalik dan terus mengeluarkan uang untuk membayar. Mendidiknya dengan frustrasi. Kubilang kau hanya berhalusinasi. Zhao Ke tampak kesal dan sedih. Sama sekali tidak. Aku bersumpah. Tadi memang ada mobil yang mengikuti kita. Saat ini. Tidak jauh di belakang. Mobil hitam Maybach itu perlahan mendekat. Zhao Ke langsung bersemangat. Tanpa menoleh, dia meraih bahumu dan menepuknya dengan keras. Sudah datang. Itu dia. MUG, lihat. Belum selesai bicara. Tiba-tiba mengenali lambang mencolok di bagian depan mobil Maybach. Seolah ada kilatan petir di benaknya. Membuat Zhao Ke tersentak. Otak kecilnya yang cerdas segera mengingat. Muncul beberapa asosiasi yang sangat tidak menyenangkan. Sebelum sempat teringat. Mobil Maybach hitam tak jauh dari situ sudah mendekat. Tempat duduk belakang. Jendela mobil perlahan turun. Memperlihatkan wajah yang dingin dan menawan. Gadis, Ice berjoki, di dalam mobil tanpa ekspresi. Melirik Zhao Ke dengan pandangan acuh tak acuh. Suara Zhao Ke terhenti seketika. Tidak perlu bicara lebih banyak. Jendela mobil perlahan tertutup. Tepat saat itu, kamu menoleh dari kursi penumpang depan. Menatap Star tanpa daya. Melihat kemana lagi? Jakun Zhao Ke bergerak. Menelan ludah dengan susah payah. Memaksakan senyum. Tidak.
Tidak perlu dilihat. Halusinasi. Semua halusinasi. Hahaha. Kau juga tidak mengerti. Hanya dalam waktu minum minuman dingin. Mengapa sikap Zhao tiba-tiba berubah begitu saja? Tadi masih kelihatan sedih dan bersikeras ada yang menguntit. Sekarang malah berbalik arah. Kau juga tidak berniat menyelidiki lebih dalam. Dianggap saja otakmu korslet dan selesai begitu saja. Tapi, saat kau naik sepeda, bersiap untuk melanjutkan perjalanan, teman sekelas Xiao Zhao tiba-tiba berbelok lagi. Itu apa? Yuge, pulanglah sendiri. Tiba-tiba aku ada urusan. Tidak jadi pergi bersamamu. Kau menatap Zhao Ke dengan bingung. Bukankah kita masih searah? Senyum yang dipaksakan di wajah Zhao Ke saat ini terasa agak kaku. Haha, benarkah? Kau pasti salah ingat. Pokoknya aku duluan pergi. Ibuku melahirkan anak kedua. Dadah. Su Xiaohua langsung cepat naik mobil. Bergerak sangat cepat seolah melarikan diri. Tiba-tiba menghilang jauh. Seolah-olah tinggal beberapa detik lagi. Akan ada yang tewas. Melihat punggungnya menjauh. Kau penuh tanda tanya. Tiba-tiba merasa adegan ini. Kenapa terasa agak familiar? Tidak ada teman seperjalanan. Pulang sendiri juga sama saja. Menggelengkan kepala. Kau naik sepeda. Satu injakan pedal. Perlahan terus mengayuh ke arah rumah. Tanpa disadari tak jauh di belakangmu. Sebuah Mercedes-Benz hitam perlahan menyala kembali. Diam-diam mengikutinya. Berkendara sampai ke bawah rumahmu. Membawa sepeda naik dua anak tangga bersiap masuk lift. Tiba-tiba, kau menghentikan langkah. Bawah sadar menoleh ke belakang. Di belakang adalah parkiran sementara di tanah. Beberapa mobil terparkir dengan tenang. Tidak ada gerakan apapun. Kau menggelengkan kepala. Tidak perlu. Kau tertular dari si Zhao Ke itu. Agak paranoid juga. Menguntit atau semacamnya. Bagaimana bisa terjadi di dunia nyata? Lalu kau berbalik mendorong sepeda. Menuju ruang lift. Pada saat yang sama. Di parkiran sementara ini. Di sudut lapangan kosong. Mobil Maybach hitam yang barusan dengan tegas. Mematikan mesin dan lampu. Kembali menyala diam-diam. Di dalam mobil. Yoshiji di kursi pengemudi. Menghela napas lega. Dalam hati sedikit bangga dan percaya diri. Tahu tidak apa yang namanya inti pelatihan khusus pensiun. Main mata-mata. Dia profesional. Tunggu. Mata-mata. Kata ini terlintas di benak. Membuat kelopak mata Yoshiji sedikit berkedut lagi. Melalui kaca spion melihat di kursi belakang. Putri sulungnya sendiri. Yang terakhir melintasi jendela mobil. Dengan tatapan serius memperhatikan seseorang. Mendorong sepeda memasuki gedung. Hingga sosoknya menghilang dari pandangan. Dalam perjalanan pulang. Paman Yo sesekali melalui kaca spion. Dengan hati-hati mengamati kursi belakang. Putri keluarga Su. Yang terakhir hanya sedikit memiringkan kepala. Diam-diam melihat keluar jendela ke belakang. Pemandangan malam yang melesat. Seolah merenung. Tugas yang diberikan bos. Ditambah lagi dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Paman Yo hati-hati dan mempertimbangkan kata-kata. Bicara. Nona Su. Siapa wanita yang barusan itu? Su Xin-an masih menatap keluar jendela. Tanpa menoleh. Menjawab dengan ringan. Teman sekelas. Setelah berkata. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Sudut bibirnya tiba-tiba sedikit melengkung. Menambahkannya sambil tersenyum. Dan juga calon menantu keluarga Su di masa depan. Dalam mobil tiba-tiba hening. Setelah jeda. Di kursi pengemudi depan. Paman Yo menjawab dengan tenang. Melanjutkan mengemudi tanpa emosi. Namun, di bawah sudut pandang yang tidak bisa dilihat di kursi belakang. Prajurit khusus yang pensiun memegang kemudi. Mata pria parubaya itu menyempit gila-gilaan. Kamu pulang. Lalu dibawa sambutan antusias orang tua. Makan malam untuk menambah energi. Lalu kembali ke kamar dan duduk di depan meja belajar. Lanjutkan belajar dan mengulang materi. Jam 12.30 tengah malam. Selesai mengerjakan 2 set soal latihan. Soal ujian sebenarnya ditambah banyak poin penting pengetahuan ilmu sosial. Tepat waktu naik ke tempat tidur. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Kamu kembali hidup kembali jarang sekali. Tidur nyenyak dengan nyaman tidur nyenyak pertama kali. Saat bangun sudah jam 10 pagi. Segar bugar. Keluar dari kamar tidur ke kamar mandi cuci muka dan sikat gigi selesai. Datang ke ruang tamu duduk di meja makan. Setelah makan sarapan yang melimpah. Kembali ke kamar untuk terus berjuang dengan lautan buku dan soal. Selesai mengerjakan PR akhir pekan di pagi hari. Makan siang dengan sederhana. Sore hari lanjutkan belajar dan menghafal poin-poin penting. 1 hari berlalu tanpa terasa. Saat makan malam. Di depan meja makan.
Ayah MU dan ibu MU tidak bisa menahan diri. Membujuk putra mereka agar tidak terlalu memaksakan diri. Belajar itu penting tapi kesehatan juga sama pentingnya. Terutama ibu MU dengan sedih berkata dengan penuh kasih sayang. Dirinya sudah siap pergi ke. Guru wali kelas memberitahunya. Tidak peduli bagaimana nilai putraku. Meskipun putraku belajar terlalu keras. Ibunya juga harus bersemangat. Berjuang keras. Jadi MU jangan terlalu memaksakan diri. Jaga kesehatanmu juga. Istirahat dan bekerja seimbang. Bagaimanapun ini akhir pekan. Besok istirahatlah dengan baik. Ajak dua teman. Keluar bermain. Santai sejenak. Mengenai ini, kau hanya tersenyum dan menyanggupi. Tanpa penjelasan. Lagi pula, ketika hasil ujian keluar nanti, akan menyenangkan memberikan kejutan kepada orang tua. Tapi ada yang dikatakan orang tua yang benar. Belajar tetap harus seimbang antara kerja dan istirahat. Bagaimanapun hari ini sudah belajar seharian. Tugas dan materi yang harus dikerjakan dan diulang. Sudah selesai dengan lancar. Besok hari Minggu. Bisa dipertimbangkan untuk santai sejenak. Malam itu kau menyalakan komputer di ruang belajar. Aku siap berselancar di internet sebentar saja. Komputer dinyalakan. Aku berselancar sebentar. Lalu membuka akun Kiki. Masuk secara online. Aku melirik daftar teman saya. Kebetulan ada grup teman khusus. Di dalamnya ada nomor Kiki dan avatar Shenling San. Juga diatur sebagai perhatian khusus. Sudut bibirmu berkedut. Tanpa berpikir. Langsung hapus grup. Cepat musnahkan bukti yang mengganggu ini. Dunia akhirnya tenang. Kau menghela napas lega. Saat itu juga. Daftar teman grup teman SMA. Sebuah avatar berbunyi, Didi. Berkedip dan menyala. Kau melihat dengan saksama. Avatarnya adalah lumba-lumba biru kecil. Nama di sebelahnya. Teman sebangku tertawa. Kau buka jendela obrolan. Isi pesan dari teman sebangku tertawa. Saat mataku terpejam. Contohnya, cara mencium yang begitu familiar. Lalu apa yang akan kulakukan? Menurut analis di internet di kehidupanmu sebelumnya. Banyak blogger emosional menganalisis. Ketika seorang gadis mengirimkan 3 kata seperti ini kepada seorang pria. Artinya gadis ini. Setidaknya memiliki sedikit rasa suka padamu. Untuk pernyataan seperti ini. Kau mempercayainya. Kau segera mengerti maksud teman sebangku si badut itu. Baiklah kalau begitu. Dia khawatir aku akan malas di akhir pekan. Apakah aku belajar dengan giat? Memang pantas menjadi ketua kelas. Begitu perhatian. Kau memuji dalam hati. Lalu dengan cepat kau mengetik di keyboard. Membalas dengan percaya diri dan tenang. Tenang saja. Aku belajar sepanjang hari ini. Minggu depan pasti tidak ada masalah. Pada saat yang sama. Susin An, yang duduk di depan meja belajarnya. Melihat balasan teks yang muncul di jendela obrolan. Sebuah tanda tanya muncul perlahan di atas kepalanya. Mengapa tidak ada tanda tanya? Dia juga tidak menanyakan itu. Paha teman sebangku kecil itu masih malu-malu seperti dulu. Jadi di saat seperti ini. Saatnya diriku yang ini. Kakak dewasa berjiwa 30-an harus mengambil inisiatif. Orang kecil di dalam hati mulai menggosok-gosok tangannya. Penuh semangat juang. Mengetik dengan cepat di keyboard. Mengirim sebuah pesan. Belajar sepanjang hari. Apakah kamu lelah? Apakah kamu masih lelah? Hal kecil. Rumah tidak lagi terbakar. Hanya punya tenaga untuk mengerjakan soal setelah makan kenyang. Makan apa siang ini? Di sisi lain. Su Xiaohua tertawa terbahak-bahak sampai bergoyang-goyang. Jika pemandangan ini sampai terlihat oleh anggota keluarga. Atau bawahannya di kehidupan sebelumnya. Mereka pasti akan tercengang di tempat dan meragukan hidup. Sosok yang dingin seperti wanita gunung es. Ternyata bisa begitu senang mengobrol dengan seorang pria. Setelah berpikir sejenak, Su Xing'an mengetik lagi. Apa rencanamu besok? Kamu benar-benar merasa teman sebangku yang bernama Xiaohua ini punya rasa ingin tahu yang terlalu besar. Tetapi tetap membalas dengan jujur. Besok pagi akan belajar sebentar lagi. Untuk sore harinya. Mungkin akan pergi ke taman di Jalan Tua untuk jalan-jalan. Untuk bersantai. Untuk mencari udara segar. Mengirim pesan ini. Setelah beberapa saat baru menerima balasan dari teman sebangku Xiaohua. Sederhana hanya ada, oh. Seolah kembali ke sikap dingin dan acuh tak acuh. Dan setelah membalas pesan. Foto profil lawan bicara menjadi redup. Kamu tadinya ingin bertanya lagi. Apa rencanamu besok? Namun sebelum sempat mengirimnya. Dia sudah offline. Kamu kesal dan kembali dipenuhi tanda tanya. Hanya merasa berbicara dengan teman sebangku Xiaohua. Benar-benar agak melelahkan. Tidak tahu di dalam kepala lawan bicara. Sebenarnya berisi apa saja. Menggelengkan kepala. Tidak terpikir untuk menggali lebih dalam. Mematikan komputer dan kembali ke kamar untuk beristirahat.
Hingga pukul 2 siang keesokan harinya. Sinar matahari siang yang hangat bersinar. Di depan loket tiket Taman Gunung Jalan Tua. Kau menatap teman sebangkumu, Xiao Hua, yang datang tanpa diundang, tertegun. Kenapa kau juga datang? Teman sebangku Xiao Hua tanpa wajah memerah atau jantung berdebar. Mengulurkan tangan dan dengan santai menyibakkan rambut di dahinya yang beruap. Dengan ekspresi tenang. Aku juga datang ke Taman Gunung untuk menghirup udara segar. Hanya kebetulan. Kebetulan. Kau menatap teman sebangkumu, Xiao Hua, dengan curiga. Tertegun melihat pakaiannya. Kebetulan apa? Alasan ini terlalu lemah. Hei, terlalu lemah. Melihat seseorang di depannya terlihat bodoh menatapnya. Sudut bibir Susin An melengkung sedikit yang hampir tak terlihat. Sosok kecil di hatinya sudah lama penuh kegembiraan. Anak laki-laki murni. Kakak hanya perlu sedikit berdandan. Belum tentu dengan mudah menaklukkanmu. Makhluk kecil ini 2652 butuh waktu lama bagimu untuk kembali sadar 2653 Canggung menggaruk-garuk rambut 2654 berusaha keras bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa 2655 apa yang baru saja kamu katakan? 2656 Susing An mau tak mau merasa geli di hatinya 2657 namun wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh 2658 aku bilang aku juga datang ke taman untuk mencari udara segar 2659 kebetulan bertemu denganmu 2606. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? 2661 Mengapa kamu merasa celaka? 2662 Seolah-olah melihat menembus pikiranmu 2663 Susing An bertanya balik dengan ringan 2664 miniatur dirinya di dalam hati benar-benar ketakutan saat ini 2665 mempertahankan sikap tenang seolah merencanakan segalanya 2666 langkah mundur ini adalah untuk maju 2667 ketika kamu mendengarnya, kamu merasa itu masuk akal 2668 teman sekelas Xiao Hua. Dewi Gunung Es Sekolah Bergengsi 2669 punya banyak pengagum 2670 mengantre untuk berkencan dengannya dan jalan-jalan di taman 2671 bisa mengantre dari kantin sampai luar kampus 2672 bagaimana mungkin demi orang biasa sepertiku? 2673 orang transparan yang gemuk 2674 apa untungnya? 2675 tidak mungkin butuh waktu lama bagimu untuk kembali sadar. Canggung menggaruk-garuk rambut. Berusaha keras bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang baru saja kamu katakan? Susing An mau tak mau merasa geli di hatinya. Namun wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh. Aku bilang aku juga datang ke taman untuk mencari udara segar. Kebetulan bertemu denganmu. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mengapa kamu merasa celaka? Seolah-olah melihat menembus pikiranmu. Su Xiao Hua mendengarkanmu dan bertanya balik dengan ringan. Miniatur dirinya di dalam hati benar-benar berbeda saat ini. Mempertahankan sikap tenang seolah merencanakan segalanya. Langkah mundur ini adalah untuk maju. Ketika kamu mendengarnya, kamu merasa itu masuk akal. Teman sekelas Xiao Hua, Dewi Gunung Es sekolah menengah yang sedang kesulitan. Punya banyak pengagum. Mengantre untuk berkencan dengannya dan jalan-jalan di taman. Bisa mengantre dari kantin sampai luar kampus. Bagaimana mungkin demi orang biasa sepertiku? Babi gemuk transparan kecil 2674 apa untungnya? Apa untungnya? Tidak mungkin dia menyukaiku. Kecuali dia juga terlahir kembali. Jika jawaban yang tidak mungkin itu dikecualikan. Kebetulan yang disebut teman sebangku Xiao Hua. Bisa diterima juga oleh pendeta. Kau mendongak melihat teman sebangku Xiao Hua di depanmu. Jalan-jalan bersama. Teman sebangku Xiao Hua sedikit mengangkat alisnya. Ekspresinya tenang, tidak tahu apakah bersedia. Bisa juga. Naik gunung harus melewati tangga kecil terlebih dahulu. Tadi malam hujan gerimis. Tangga jalan gunung sedikit basah dan licin. Kau berjalan di depan. Menoleh melihat ke belakang sambil berpegangan pada dinding gunung dengan hati-hati. Teman sebangku Xiao Hua yang mengikutimu naik. Dengan baik hati mengulurkan tangan. Perlu bantuan tidak? Saat mengulurkan tangan, kau tiba-tiba tersadar. Melakukan ini sepertinya sedikit gegabah. Dengan sifat dingin teman sebangku Xiao Hua itu. Dalam keadaan biasa, mana mau dia sembarangan menerima sentuhan fisik intim dari seorang pria. Saat ragu-ragu apakah akan menarik tangannya kembali. Namun tak disangka teman sebangku Xiao Hua sudah selangkah lebih dulu. Mengulurkan telapak tangan putihnya yang ramping. Dengan gerakan yang sangat alami, tanganmu sudah kugenggam. Disertai permintaan maaf yang dingin dan tenang. Terima kasih. Tangan kecilmu terasa dingin. Lembut dan halus. Jantungmu berdebar tak terkendali. Berdetak beberapa kali lebih cepat. Cepat tenangkan dirimu. Tenang, tenang. Kalian hanya teman sekelas biasa. Bantuan ini murni niat menolong. Buang segala pikiran di benakmu. Kau menggandeng tangan teman sebangkumu, Xiao Hua. Berdua, kalian melanjutkan menaiki tangga.
dengan cepat menyelesaikan sedikit tangga itu. Jalan di depan kembali menjadi datar. Kau menarik napas lega karena berhasil menyelesaikan tugas. Bersiap melepaskan tanganmu. Tapi setelah berusaha lama, tanganmu tak terlepas. Dengan ekspresi bingung, kau menunduk melihat. Ternyata kau sudah melepaskannya. Tapi tangan kecil teman sebangkumu, Xiao Hua, yang ramping dan putih, masih saja menggenggam tanganmu tanpa peduli. Kau mendongak menatap teman sebangkumu, Xiao Hua. Wajah Su Xin An terlihat tenang dan santai. Nanti ada satu tangga lagi. Pokoknya harus tanda tangan. Kalau begitu jangan lepas. Agar tidak repot. Ada ungkapan seperti itu juga. Kamu merasa seolah-olah setelah terlahir kembali. Belajar banyak dari teman sebangku Xiao Hua. Banyak trik baru yang membuka wawasan. Tapi kalau dipikir-pikir tidak ada masalah. Bahkan teman sebangku Xiao Hua saja tidak peduli. Apa yang perlu kamu takuti? Lagi pula kamu seorang pria. Apapun yang terjadi tidak akan rugi. Pinjam. Dengan sigap kembali menggenggam tangan teman sebangku Xiao Hua. Terus berjalan ke depan. Dituntun ke depan sambil bergandengan tangan. Su Xin An yang berjalan sedikit tertinggal setengah badan. Sambil berjalan, melihat profil samping seseorang di depan. Matanya mau tidak mau melengkung seperti bulan sabit baru. Wajahnya penuh senyum. 100 trik kecil untuk bergandengan tangan dengan teman sebangku. Langkah kedua. Aduh. Berjalan sedikit lebih jauh ke depan. Benar saja, ada lagi tangga naik. Kau menggenggam tangan teman meja Xiao Hua. Terus mendaki dengan hati-hati. Bersamaan dengan itu, kau menyadari bahwa tangga ini dibandingkan sebelumnya lebih banyak aus. Sedikit lebih licin. Menoleh dan mengingatkan dengan baik hati. Hati-hati, ya. Teman meja Xiao Hua di belakangmu terlihat tenang. Menjawab dengan ringan. Kalau begitu pegang lebih erat. Kakimu tergelincir. Hampir terjatuh. Bisa dibayangkan sepertinya masuk akal juga. Jadi kau secara naluriah menggenggam erat. Tangan kecil teman meja Xiao Hua yang berada di tanganmu. Sedikit lebih erat lagi. Lalu menoleh kembali. Fokus terus mendaki tangga ke atas. Wenran tidak menyadari tepat di belakangnya. Sudut bibir teman meja Xiao Hua terangkat hampir sampai ke langit. Setelah mendaki bagian ini, jalan gunung hampir sampai di bawah. Tidak ada lagi tangga ke depan. Hanya jalan pegunungan yang biasa saja. Kau awalnya berniat melepaskannya. Namun menyadari teman sebangku Xiao Hua sepertinya secara tidak sengaja menggenggam tanganmu dan sedikit mengeratkannya lagi. Angkat kepala melihat teman sebangku Xiao Hua. Wanita itu tampak dingin dan tenang. Tidak ada sedikit pun perbedaan. Dan sama sekali tidak menyebutkan akan melepaskan tangan. Dia sendiri tidak mengatakannya. Kenapa kau harus bersikap berlebihan? Biarkan saja bergandengan. Lagi pula kau seorang pria tidak rugi apa-apa. Lihat ke depan tidak jauh. Mata besar yang menyempit seperti bola mata sapi di bangku yang berdesakan. Kau juga menyadari orang yang datang. Udara membeku saat itu. Zhao keterpaku melihat tanganmu yang tergandeng dengannya. Dalam hati kau merasa darahmu mendidih seketika. Perasaan bergejolak bergoyang. Kau terucap begitu saja. Brengsek. Kalian. Kau dan Su Xin An juga terkejut sesaat. Namun segera bereaksi. Kau buru-buru dengan tampang benar-benar menjelaskan. Aku lelah belajar di rumah. Hanya datang ke istana untuk jalan-jalan mencari udara segar. Kebetulan sekali teman sekelas Su juga datang. Semua hanya kebetulan. Di sampingnya, Su Xin An mengangguk dengan tenang dan santai. Matanya menyapu Zhao ke di depannya. Ada kesepahaman di antara teman sebangku. Itu masuk akal kan? Apa? Masuk akal? Zhao kemenelan ludah. Detik berikutnya pandangannya bergerak ke bawah. Tertuju pada tanganmu dan Su Xiao Hua yang masih saling bergandengan. Kalau begitu kalian. Su Xin An juga mengikuti pandangan Zhao ke bawah. Melihat tangannya yang masih menggenggam tanganmu. Wajahnya tidak memerah, jantungnya tidak berdebar. Menjelaskan dengan tenang. Jalan pegunungan terlalu licin. MU getakut aku terjatuh. Jadi pegangan tangan. Semuanya karena hujan kemarin. Hanya kebetulan. Kamu mengangguk setuju. Benar. Sangat masuk akal. Anda datang secara kebetulan. Saat tiba di teras terbuka puncak gunung. Anda melihat banyak sangkar besi besar dan kecil diletakkan di sekeliling. Di setiap kandang, Anda bisa melihat berbagai macam hewan kecil. Seperti pameran kebun binatang keliling kecil. Kebanyakan adalah burung. Singa, harimau, gajah, DLL. Tidak terlihat. Xin An berjalan di sampingmu dengan menahan napas. Setelah bertemu Zhao Ke, menjaga bergandengan tangan menjadi agak merepotkan. Su Xiao Hua tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi orang kecil di dalam hatinya sangat khawatir. Saat memikirkan rencana selanjutnya, dia mendengar seorang gadis di sebelahnya.
tiba-tiba melompat ke arah seorang pria. Karena ada ular di dalam kandang di samping. Gadis itu ketakutan setengah mati. Pria yang memeluknya tampak sangat gagah. Jangan khawatir, aku ada di sini. Adegan ini terlihat oleh Su Xing'an. Su Xiaohua, yang biasanya setenang gunung es, jarang tergerak. Ternyata ada trik seperti ini. Orang kecil di hatiku menepuk pahanya. Tidak boleh ketinggalan. Kemudian sedetik kemudian, Su Xiaohua memanggil dengan lembut dan stabil. Lalu sebelum kamu sempat bereaksi, mundur 2 langkah dengan santai. Dengan alami masuk ke dalam pelukanmu. Kehangatan lembut tiba-tiba memenuhi pelukan. Kamu menatap teman sebangkumu, Xiaohua, dengan wajah penuh tanda tanya. Ada apa? Teman sebangku Xiaohua, wajahnya tidak memerah, jantungnya tidak berdebar. Dengan lembut dan ringan mengulangi. Ada ular? Menakutkan sekali. Kamu mendongak. Melihat ular yang terlihat seperti domba biru polos dan tidak berbahaya. Menunduk memeluk teman sebangku Xiaohua yang berwajah dingin dan tenang. Tanda tanya besar perlahan muncul. Ini terlihat tidak seperti takut. Tapi sepertinya semua gadis takut pada binatang semacam ini. Jadi, guru, kamu mengangguk. Memeluknya seperti ini cukup lama. Su Xiaohua dalam pelukan terlihat ketakutan. Tapi orang kecil di hatinya menjadi gila. Wahaha, pelukan teman sebangku kecil sangat nyaman. Dia menggigil di sudut bibirnya. Dia bergidik di dekat bibirnya. Dia tahu jika saat ini dia mengucapkan sepatah kata saja, konsekuensinya mungkin adalah kematian. Suasana aneh ini berlangsung lama. Tiba-tiba Su Xiaohua berkata, aku traktir kamu makannya. Kamu tertegun tiketnya kamu yang bayar. Mungkin Xiaohua tidak ingin berhutang budi. Jadi ingin mentraktir makan. Hili kamu mengangguk lalu menatap Zhao Ke. Ikut kita Zhao Ke belum bicara. Su Xiaohua berdehem lalu menatap Zhao Ke. Kamu tidak lapar kan? Zhao Ke menelan ludah. Iya kalian makan saja. Ibuku hari ini melahirkan anak ketiga. Aku harus pulang menjaga adikku. Setelah berkata begitu dia berbalik dan lari. Kamu memandangi sahabatmu yang kecerdasannya menurun drastis belakangan ini. Juga masalah itu. Namun setelah itu bersama Xiaohua. Datang ke sebuah kedai makanan di kaki gunung. Setelah meminta pendapat teman semeja Xiaohua dengan sederhana. Lalu memesan banyak makanan dari menu dengan cepat. Tak lama kemudian, sepiring besar sate campur diantar oleh pelayan. Tak sabar untuk segera makan. Makan dengan lahap dan harum. Tentu saja tidak lupa menyapa teman sebangku si jenaka. Kamu juga makan. Su Xing'an yang duduk di seberang bergerak. Jelas jauh lebih anggun. Mengambil tusuk sate goreng dan menggigitnya. Alisnya terangkat, mengangguk. Memang enak. Rasa yang familiar dalam ingatan. Ini tusuk sate daging sapi kedua. Su Xing'an menutupi mulutnya. Cepat-cepat menjauhkan tusuk sate goreng. Menjulurkan lidahnya yang mungil, terus mengembuskan napas. Dan terus mengipasi dengan tangannya. Wajah kecilnya sedikit memerah. Kamu menatapnya. Ada apa? Su Xing'an mengerutkan alisnya. Sudah. Kamu itu kan? Pedas. Lumayanlah. Su Xing'an terdiam sejenak. Pedas. Tidak percaya coba saja. Sambil berkata. Su Xiaohua dengan sangat alami. Seporsi tusukan sate yang sudah setengah dimakan di tangannya. Langsung disodorkannya padamu. Melihat tusukan sate yang disodorkan teman sebangku Xiaohua. Kau terdiam sejenak. Sedikit ragu. Bagaimanapun kau bukan anak kecil yang tidak pantas. Kau punya penilaian dasar. 2 lawan jenis. Makan seporsi tusukan sate. Sepertinya terlihat terlalu intim dan mesra. Memikirkan ini. Kau melirik teman sebangku Xiaohua di seberangmu. Apakah akan kurang nyaman? Su Xiaohua mengangkat alis. Kurang nyaman bagaimana? Aku merasa pedas. Kau tidak percaya coba saja. Bukankah ini sangat masuk akal? Saat teman sebangku Xiaohua mengatakan ini, nadanya tenang dan santai. Sangat terbuka. Kau juga merasa sepertinya terlalu banyak berpikir. Merenungkan diri sendiri. Lihatlah teman sebangkumu, Xiaohua. Begitu murni. Hanya kamu yang berpikiran jorok. Apa yang kau maksud ciuman tidak langsung? Sang Dewi Xiaohua yang suci dan murni. Sama sekali tidak memikirkan hal seperti itu. Benar. Maka kamu pun dengan sigap mengulurkan tangan. Mengambil tusuk sate itu. Baiklah. Aku coba. Cicipi sedikit. Rasakanlah rasanya. Sepertinya tidak pedas juga. Wajah Su Xiaohua tetap tenang. Oh ya? Kalau begitu makanlah lebih banyak. Nadanya tetap tenang dan santai. Begitu alami hingga tak ada yang bisa menebaknya. Tanpa disadari, bayangan kecil di dalam hatinya. Sudah tersenyum lebar dan mengeluarkan buku kecilnya. Dengan gembira mencatat. Ciuman tidak langsung. Berhasil. Makan malam diselesaikan di kedai kecil.
Su Xiaohua bangkit untuk membayar. Kau keluar lebih dulu menunggu di depan pintu. Saat keluar dari toko, langit sudah benar-benar gelap. Saat kau sedang mengagumi pemandangan malam yang ramai di depanmu. Tidak jauh di depan. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang akrab. MUG. Memang terlalu akrab. Setiap kali MUG teringat dalam hidup ini. Selalu masalah buruk yang mengikuti. Kau mengangkat kepala dan melihat ke depan. Kau benar. Melihat Shen Lingshan dan seorang pria. Berjalan berdampingan. Shen Lingshan yang keluar di akhir pekan. Jelas berdandan khusus dan hati-hati. Sedangkan pria di sebelahnya adalah orang gemuk. Setidaknya 100 kilogram. Namun pakaiannya jelas terlihat mahal. Saat melihat mereka, kau terkejut. Dibandingkan Shen Lingshan, pria gemuk di sebelahnya juga membuatnya terkesan. Setelah lulus ujian masuk perguruan tinggi di kehidupan sebelumnya, saat ulang tahun Shen Lingshan, Anda pergi mengantarkan hadiah di tengah hujan deras. Menemukan Shen Lingshan berciuman mesra dengan putra seorang kaya lainnya. Putra kaya itu adalah si gendut ini. San Ming. Saat melihatmu sendirian, Shen Lingshan merasa terkejut sekaligus senang. Betapa kebetulan. Kau juga sedang jalan-jalan. Tanpa menunggu jawabanmu, dia melanjutkan dengan senyum. Oh iya. Lupa ku kenalkan. Namanya San Ming. Dia dari kelas 4 di bawah. Mungkin bisa dibilang pacarku. Sambil berkata, dia dengan sengaja merangkul lengan San Ming. San Ming langsung tanpa ragu menarik tangannya dan merangkul pinggang Shen Lingshan. Meremasnya ke arah tubuhnya dengan sengaja. Lalu tersenyum padamu. Benar. Aku pacar Lingshan. MUG. Bagaimana kabarmu? Bukankah kau berencana memberkati kami? Shen Lingshan terlihat puas. Menunggu melihatmu menangis terseduh-seduh. Memohon padaku dengan penyesalan. Tapi kau terlihat begitu tulus. Menatap dua orang di hadapannya. Berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Sepanjang hayat. Namun dalam hati, doanya lebih tulus. Jangan sampai kalian merusak umat manusia. Seorang wanita teh hijau yang playboy. Seorang pria yang juga ahli dalam urusan cinta. Mudah didekati. Mereka berdua bersatu. Benar-benar pasangan yang serasi. Mendengar perkataanmu, Shen Lingshan terkejut. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dengan enggan ia menatap. Jangan khawatir. Aku dan San Ming pasti akan baik-baik saja. Tapi, kau masih saja sendirian begini. Melihat kita begitu mesra. Apa kau merasa tidak enak hati? Dia menggelengkan tangan berulang kali. Bei Zian menggelengkan tangan berulang kali. Tidak. Melihat kalian bersama, hatiku lebih manis dari makan madu. Shen Lingshan kebingungan. Kenapa? Kenapa ceritanya tidak sesuai dengan bayanganku? MUG. Berhentilah berpura-pura. Aku ingin memberitahumu. Aku Shen Lingshan mencari pacar. Harus seperti San Ming. Oh iya. Kudengar kau punya teman sebangku yang suka bercanda? Kenapa hari ini kau keluar sendirian? Kenapa tidak minta dia menemanimu? Kau melirik ke dalam kedai makanan ringan. Dia sedang membayar. Shen Lingshan tertawa terbahak-bahak. Semakin terang ejekan dan hinaan di wajahnya. MUG. Masih keras kepala. Su Xiaohua yang baik hati kadang-kadang membela Anda sekali atau dua kali. Anda benar-benar terlalu percaya diri. Berpikir Anda dan dia benar-benar memiliki hubungan khusus. Dia mentraktir Anda. Kenapa tidak bilang saja? Kalian berdua sudah bersama. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Sosok wanita cantik berjalan ke arah Anda. Tanpa memedulikan orang lain mengulurkan tangan. Langsung meraih lengan Anda. Sayang. Sedang apa?